Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 501, peristiwa pertemuan puncak dengan cepat menyebar ke seluruh puncak Saint Genesis, menyebabkan para murid dari dua faksi asli bersorak saat mendengarnya. Bagaimanapun, mereka menderita banyak keluhan di tangan faksi Lu Hong, tidak dapat menyerang balik sebelum kemunculan Zhou Yuan karena kekuatan yang luar biasa darinya. Selain itu, faksi Lu Hong juga tidak pernah menyembunyikan rasa jijik mereka terhadap dua faksi lainnya. Ini secara alami menciptakan dendam yang tidak dapat didamaikan antara kedua pihak. Situasi saat ini adalah perubahan drastis dari sebelumnya. Zhou Yuan tampaknya muncul dari langit dan membawa pembalikan total. Faksi Lu Hong tidak lagi berani bertindak angkuh seperti sebelumnya, terutama karena bahkan posisi kepala murid telah jatuh ke tangan Zhou Yuan. Selain itu, tetua Shen Taiyuan saat ini memiliki segel Master Puncak, menjadikannya Master Puncak pengganti. Dengan demikian, status faksi ini juga langsung meningkat. Shen Taiyuan bahkan telah membuat langkah berani menggunakan otoritas Master Puncak pengganti untuk meminta kembalinya faksi Lu Hong ke puncak Sword Comet. Ini tentu saja merupakan perkembangan yang sangat disambut baik oleh dua faksi lainnya, karena puncak Saint Genesis akhirnya akan menjadi satu pikiran dan hati dengan menghilangkan duri beracun ini. Meskipun kekuatan puncak Saint Genesis akan turun secara substansial karena kehilangan faksi Lu Hong, para murid dari dua faksi yang tersisa merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Lagi pula, bukankah mereka memiliki murid utama yang telah menciptakan beberapa keajaiban luar biasa? Siapa yang berani mengatakan dengan pasti bahwa puncak Saint Genesis dengan hanya dua faksi tidak akan mampu membuat sensasi sekali lagi dalam upacara Reservoir Genesis? Puncak Saint Genesis, di dalam pavilion batu, Zhou Yuan duduk di dalamnya, sementara Zhou Tai, Zhang Yan, dan Lu Yan duduk di hadapannya. Siapa yang bisa mengira bahwa posisi murid utama dari puncak Saint Genesis akan mendarat di kepala saudara junior Zhou Yuan? Zhou Tai menatap Zhou Yuan dan menghela nafas. Namun, kata-katanya terutama dalam kekaguman. Lagi pula, posisi murid utama telah dimenangkan oleh Zhou Yuan melalui kekuatannya sendiri, dan tidak ada yang meragukannya. Dia terkekeh dan melihat ke arah Zhang Yan sambil menggoda. Adik laki-laki Zhang Yan adalah yang paling tidak optimis tentang saudara laki-laki Zhou Yuan sebelumnya. Zhang Yan segera merasa agak canggung saat dia tertawa kering. Namun, dia menjawab dengan lugas, dengan cepat mengangkat cangkir tehnya sambil berkata, "Saya memang buta sebelumnya, dan tidak menyadari kemampuan saudara junior Zhou Yuan. Saya akan menggunakan teh ini sebagai pengganti anggur untuk meminta maaf." Dia meletakkan cangkir itu ke bibirnya dan menenggaknya dalam sekali teguk cairan. Dia sebelumnya merasakan niat buruk terhadap Zhou Yuan karena bagaimana Shen Taiyuan memberikan begitu banyak perhatian dan penekanan padanya. Zhang Yan merasa bahwa Zhou Yuan tidak pantas dianggap begitu tinggi, sehingga menghasilkan sikap sebelumnya. Namun, hasil akhirnya membuatnya memahami kesenjangan kemampuan penilaian antara dirinya dan Shen Taiyuan. Selain itu, dia bukanlah seseorang yang menolak untuk menerima kenyataan, jadi dia dengan tulus meminta maaf. Zhou Yuan terkekeh saat melihat ini dan membalas isyarat itu dengan menenggak secangkir tehnya sendiri. Di sampingnya, Lu Yan menggigit bibirnya saat melihat ini, merasa agak malu. Matanya yang indah tampak mengalir saat dia memandang Zhou Yuan, tidak lagi terlalu galak dan kritis seperti sebelumnya. Puncak Saint Genesis baru-baru ini dibuka kembali, dan kita harus bekerja sama untuk membuat puncak Saint Genesis lebih kuat. Tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu, kata Zhou Yuan dengan senyum riang. Aku telah mengundang kalian bertiga ke sini dengan maksud untuk mendiskusikan upacara Reservoir Genesis yang akan datang. Lagi pula aku baru ada di sini selama setahun, dan belum mengalaminya, jadi aku membutuhkan kalian untuk membantu. Saya belum mengerti berbagai seluk-beluknya. Zhou Yuan melanjutkan topik utama. Dengan penyebutan upacara Reservoir Genesis, ekspresi ketiganya berubah menjadi serius. Zhou Tai perlahan berkata, "Meskipun rasanya luar biasa ketika Guru Shen meminta faksi Lu Hong untuk meninggalkan puncak Saint Genesis, tanpa mereka, kekuatan kita telah turun drastis. Saya percaya kepala murid Zhou Yuan sudah memiliki pemahaman kasar tentang upacara tersebut," tanya Lu Yan saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan mengangguk. Setiap tahun, sekte tersebut akan merangsang urat naga origin selama upacara untuk meningkatkan masuknya origin naga Qi ke dalam reservoir. Ini akan menghasilkan lebih banyak binatang air yang lebih kuat, yang juga menjadikannya periode paling berbahaya di Reservoir Genesis.
Ini adalah ancaman besar bagi para murid dari berbagai puncak, dan kesalahan kecil bahkan dapat mengakibatkan dikelilingi oleh binatang air dan dihancurkan oleh tim. Luyan perlahan berkata, jika sebuah tim dihancurkan terlalu dini, jumlah esensi genesis yang terkumpul pasti akan sangat kecil, dan evaluasi akhirnya secara alami tidak akan baik. Anda harus memahami bahwa memasuki reservoir genesis mungkin bukan masalah besar bagi orang-orang seperti kita, tetapi bagi para murid di bawah selempang ungu, mereka hanya memiliki satu kesempatan ini sepanjang tahun. Jika kita mengacau, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Oleh karena itu, Anda perlu memberi perhatian ekstra pada hal-hal seperti itu kali ini. Sebagai murid utama yang baru, mari kita abaikan apa yang akan dikatakan oleh puncak lainnya. Tetapi jika kita melakukannya dengan buruk dalam upacara reservoir genesis, murid puncak Saint Genesis di bawah selempang Angu akan sangat kecewa. Zhang Yan mengangguk setuju sambil menghela nafas dan berkata, Saudara Zhou Yuan, tanggung jawab ini sangat berat. Zhou Yuan mengangguk dengan ekspresi serius. Dia mengerti bahwa banyak murid puncak Saint Genesis telah menaruh harapan mereka pada upacara yang akan datang. Tentu saja, melakukannya dengan baik juga akan sangat bermanfaat, karena peningkatan pesat dalam kuantitas dan kualitas binatang air selama upacara, bahkan mungkin muncul pembaptisan 9 naga. Apakah kamu tahu mengapa Chosens akan hadir di setiap upacara reservoir genesis? Mereka mengharapkan kondisi seperti ini, karena baptisan 9 naga hanya dapat muncul selama upacara reservoir genesis. Luyan buru-buru menambahkan, takut dia telah meredam antusiasme Zhou Yuan. Namun, sangat sulit untuk mencapai baptisan 9 naga, dan bahkan Cuking tidak pernah menikmatinya selama bertahun-tahun. 9 baptisan naga ya? Zhou Yuan tergoda. Dia sudah mencicipi baptisan 8 naga. Baptisan apapun di bawah ini kurang efektif untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, baptisan 9 naga pasti membangkitkan minatnya. Itu bisa memperkuat fondasi genesis Qi-nya. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan pikiran seperti itu. Meskipun dia belum mengalami tingkat kesulitan upacara reservoir genesis, tidak mungkin itu mudah. Selain itu, keadaan puncak Saint Genesis saat ini memang sangat menyedihkan, terutama jika dibandingkan dengan puncak lain yang memiliki beberapa lusin faksi, jumlah yang jauh lebih unggul, murid utama, dan bahkan Chosens. Di sisi lain, yang mereka miliki hanyalah 2 faksi yang sedikit dan total beberapa ratus murid. Murid utama mereka baru saja mengambil posisinya, dan masih sangat segar, sementara Chosen tidak ada. Zhou Yuan terdiam beberapa saat, sebelum dia bertanya, bagaimana kinerja kita selama beberapa tahun sebelumnya? Trio itu bertukar pandang, jelas merasa agak malu ketika mereka menjawab, biasanya evaluasi kelas rendah. Semua orang akan mendapatkan baptisan 2 naga, sedangkan yang terbaik hanya baptisan 3 naga. Penilaian pada akhir upacara dibagi menjadi 3 peringkat, kelas rendah, kelas menengah dan kelas tinggi. Puncak Saint Genesis biasanya diakhiri dengan baptisan naga tingkat 2 yang rendah, yang setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu hanya dengan bantuan puncak Sword Comet, meskipun mereka menagih 20% dari esensi Genesis kami sebagai biaya perlindungan. Zhou Tai tertawa getir. Namun, aku khawatir puncak Sword Comet tidak akan memberikan bantuan apapun kepada kita tahun ini. Zhou Yuan telah memenangkan posisi murid utama, menyebabkan kerugian besar bagi puncak Sword Comet. Sudah sangat bagus jika puncak Sword Comet tidak menyerang mereka saat mereka turun selama upacara, apalagi berharap mereka akan membantu. Luyan melirik Zhou Yuan saat dia menyeringai nakal. Aku pernah mendengar kamu berhubungan baik dengan kakak senior Li Qingchan dari Snow Lotus Peak. Bagaimana kalau kamu pergi dan menyarankan puncak Saint Genesis kami memberi mereka biaya perlindungan kali ini? Karena kamu juga cukup tampan, mungkin kita bahkan akan lolos dengan 10%. Sudut bibir Zhou Yuan berkedut, bukankah ini semacam taktik rayuan cowok genit? Itu akan terlalu menyedihkan. Hehe, meski tidak banyak orang di puncak Saint Genesis, kalian sepertinya cukup sibuk. Sementara mereka berbicara, tawa samar tiba-tiba terdengar. Zhou Yuan dan yang lainnya mengangkat kepala mereka, untuk menemukan sosok yang perlahan berjalan mendekat. Dalam beberapa kedipan dan langkah, dia muncul di dalam paviliun. Zhou Tai dan yang lainnya dikejutkan oleh penampilan orang ini, dan mau tidak mau berseru, Bai Li Ce. Pengunjung itu adalah murid utama puncak Sword Comet. Dia tidak menghiraukan Zhou Tai dan yang lainnya, hanya menyapu mereka dengan tatapan jijik dengan kesombongan yang tidak ramah di matanya. Dia duduk di meja batu, dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Sikapnya yang tidak menunjukkan rasa hormat pada yang lain membuat secercah kemarahan muncul di mata trio Zhou Tai. Luyan dengan dingin mendengus, ini puncak Saint Genesis,
Apa yang dilakukan kepala murid puncak Sword Comet sepertimu di sini? Bai Lice mengangkat cangkirnya, terus mengabaikannya sambil menyesap. Baru pada saat itulah dia melemparkan pandangan acuh tak acuh pada Zhou Yuan yang tanpa ekspresi dan pendiam, dan menunjukkan senyum tipis tapi arogan. Aku di sini tentu saja untuk menunjukkan cara agar kalian menjaga martabatmu. Bab 502, suasana yang awalnya harmonis di pavilion batu menjadi agak dingin karena kedatangan Bai Lice yang tiba-tiba. Trio Zhou Tai menatapnya dengan permusuhan. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah saat dia melirik Bai Lice dan dengan tenang bertanya, "Apa maksudmu?" Bai Lice meletakkan cangkir tehnya, menatap Zhou Yuan sambil berkata, "Puncak Sword Comet masih bisa melindungi kalian, tapi ada syaratnya." Sikapnya angkuh, sementara senyum mengejek tersungging di sudut bibirnya, seolah sedang bersedekah kepada fakir miskin. Ini membuat kemarahan muncul di wajah Zhou Tai dan yang lainnya. Ceritakan lebih banyak. Zhou Yuan tampaknya agak tertarik. Meskipun perlindungan puncak Sword Comet tidak dalam pertimbangannya, dia tertarik untuk mendengar apa yang disarankan oleh murid utama puncak Sword Comet. Bai Lice dengan acuh tak acuh berkata, "Saya pernah mendengar bahwa Tetua Shen telah menjalankan otoritasnya sebagai master puncak pengganti untuk memaksa faksi Tetua Lu Hong kembali ke puncak Sword Comet. Hehe, Tetua Shen tampaknya sangat tidak sabar. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia sudah menjadi master puncak-puncak Saint Genesis?" Ada secerca ejekan dalam suaranya, namun, dia tidak menunggu jawaban. Dia melambaikan tangannya dan menatap Zhou Yuan. Syarat pertama adalah untuk saudara junior Zhou Yuan untuk mengobrol sedikit dengan Tetua Shen dan membuatnya menarik perintah sebelumnya. Lagi pula, bahkan jika faksi Tetua Lu Hong tidak memberikan kontribusi apapun, mereka setidaknya telah bekerja keras di puncak Saint Genesis selama setahun terakhir. Bukankah terlalu kejam untuk membakar jembatan ini begitu cepat setelah puncak Saint Genesis dibuka kembali? Zhou Tai, Lu Yan dan Zhang Yan tertawa marah saat mendengar ini. Cara yang bagus untuk mengatakannya, faksi Lu Hong hanya menyebabkan kekacauan di puncak Saint Genesis saat mereka ada di sini. Apakah kamu benar-benar yakin mereka pantas mendapatkan pujian setinggi itu? Bai Lice melirik mereka dengan acuh tak acuh. Siapa lagi yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri karena kekurangan kekuatan? Jika kalian bisa diandalkan, bagaimana bisa faksi Lu Hong dipindahkan? Kamu, trio Zhou Tai berdiri dengan marah. Zhou Yuan mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Menampilkan kemarahan di depan Bai Lice hanya akan membuat mereka tampak picik. Oleh karena itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Perintah itu secara pribadi diberikan oleh Guru Shen, bagaimana mungkin itu bisa ditarik kembali dengan mudah? Mungkin tidak mungkin bagi orang lain, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untukmu." Bai Lice tersenyum main-main sambil melanjutkan, "Kamu pada dasarnya adalah dermawan terbesar dari puncak Saint Genesis saat ini. Jika bukan karena kamu, Tetua Shen kemungkinan besar tidak akan mengendalikan puncak Saint Genesis." Zhou Yuan tidak menanggapi tetapi malah bertanya, "Kamu menyebutkan syarat pertama, jadi ada syarat kedua?" "Yang kedua jauh lebih sederhana." Jari-jari ramping Bai Lice mengetuk meja saat dia berkata, "Jika kalian menemukan bahaya dalam upacara Reservoir Genesis, puncak Sword Comet saya akan bergerak untuk membantu Anda, tetapi ketika itu selesai, Anda harus menyerahkan 50% dari esensi Genesis Anda." Ekspresi Zhang Yan menjadi gelap saat dia dengan marah berteriak, 50%, kamu, kenapa kamu tidak datang saja dan merampok kami?" Zhou Tai dan Lu Yan memelototi Bai Lice. 50% berarti puncak Saint Genesis akan bekerja untuk puncak Sword Comet. Puncak Sword Comet terlalu sombong. Bai Lice bersandar di belakang kursinya dengan santai. Dia tidak memperhatikan tiga orang lainnya. Dengan santai tersenyum dangkal saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata, "Saudara Zhou Yuan, kamu telah menimbulkan kemarahan hampir semua orang di puncak Sword Comet. Jika kamu tidak menyetujui syarat ini, bahkan aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan dapat memerintah beberapa murid puncak Sword Comet. Tidak akan baik jika mereka memutuskan untuk menimbulkan masalah bagi kalian selama upacara." Api kemarahan melonjak di mata trio Zhou Tai. Bai Lice pada dasarnya mengancam mereka. Selalu ada konflik selama upacara itu, jadi tidak ada yang bisa mengajukan keluhan. Terkadang, beradaptasi dengan situasi adalah pilihan yang paling logis. Bai Lice tertawa kecil. "Karena saudara junior Zhou Yuan adalah individu yang cerdas, saya yakin Anda harus tahu apa pilihan yang tepat untuk dibuatkan." Trio Zhou Tai melihat ke arah Zhou Yuan. Bagaimanapun, dia adalah murid utama saat ini, dan keputusannya akan mewakili banyak murid dari puncak Saint Genesis. Zhou Yuan menggosok cangkir tehnya yang hangat, saat senyum tipis muncul di wajahnya,
dia melihat Bai Lice yang tampak santai, namun angkuh, saat dia mengulurkan jari dan dengan lembut memindahkannya dari sisi ke sisi. Syarat pertama, aku menolak. Untuk yang kedua, kami tidak akan menyerahkan 10% pun. Tanggapannya langsung, trio Zhou Tai menghela nafas lega. Jika Zhou Yuan setuju, puncak Saint Genesis akan menjadi bahan tertawaan. Bai Lice terus bersandar di sandaran kursi. Ekspresinya yang lucu tidak berubah. Dia jelas tidak terkejut dengan jawaban Zhou Yuan, saat dia secara dramatis menghela nafas dan berkata, saudara laki-laki Zhou Yuan benar-benar mirip dengan anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Keberanian seperti itu memang agak mengagumkan. Dia berdiri dan tersenyum. Apakah ini berarti diskusi sudah selesai? Zhou Yuan mengangkat cangkirnya dan menunjuk ke arah luar. Tolong, jika tidak perlu di masa depan, saudara senior Bai Lice harus meminimalkan kunjungan ke puncak Saint Genesis. Tempat tinggal kami yang sederhana terlalu kumuh untuk dewa besar sepertimu. Mata Bai Lice menyipit, tubuhnya sedikit condong ke depan, menyerang ruang pribadi Zhou Yuan saat dia melihat ke bawah ke arahnya dari atas dan berkata, saudara junior Zhou Yuan, meskipun kamu telah menjadi murid utama puncak Saint Genesis, apakah kamu benar-benar yakin kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu? Begitu kata terakhirnya terdengar, gelombang Genesis Ki yang tajam dan kuat meletus dengan keras dari tubuhnya, kekuatannya menyebabkan trio Zhou Tai terhuyung mundur. Pakaian Zhou Yuan juga mulai mengepak dengan keras, namun, cahaya giok langsung naik dari kulitnya. Saat cahaya perak melintas di dalam tubuhnya, sosoknya mirip gunung, menjulang anggun di tengah badai dahsyat. Meja di antara mereka tidak dapat menahan tekanan Genesis Ki karena retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cepat. Bai Lice, ini puncak Saint Genesis, jadi jangan memaksakan keberuntunganmu, teriak Zhou Tai, kulitnya berwarna hijau marah. Bai Lice terkekeh pelan saat gelombang Genesis Ki yang menakutkan surut. Dia tidak berniat berkelahi, dan hanya ingin mengintimidasi Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan tetap tidak tersentuh dalam menghadapi tekanan Genesis Ki-nya. Sebuah pengamatan yang sedikit mengejutkan Bai Lice. Untuk mengalahkan Yuan Hong, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Zhou Yuan menggosok kedua telapak tangannya saat dia mengangkat kepalanya dan berkata, apakah saudara Bai Li ingin bermain sedikit? Bai Lice menatap Zhou Yuan dalam-dalam, tidak perlu terlalu cemas. Aku yakin kita akan memiliki kesempatan. Ketika saatnya tiba, kakak senior akan memberitahumu bahwa ada peringkat bahkan di antara murid utama. Setelah selesai, dia berbalik dan meninggalkan paviliun batu. Zhou Yuan menatap punggungnya saat dia perlahan berkata, kakak senior Bai Li, kembali dan beritahu mereka bahwa puncak Sword Comet tidak boleh terlalu suka memerintah, dan puncak Saint Genesis tidak akan bergantung pada siapapun dalam upacara Reservoir Genesis yang akan datang. Namun, jika puncak Sword Comet terlalu sombong, jangan lupa bahwa kelinci pun akan menggigit saat terpojok. Siapa tahu, puncak Sword Comet mungkin akan berakhir lebih buruk dari sebelumnya. Langkah kaki Bai Lice berhenti, memiringkan kepalanya ke belakang saat sudut mengejek naik dari sudut bibirnya. Karena kamu tahu kamu kelinci, patung menunggu untuk disembelih, mencoba untuk melompat-lompat dan meronta hanya akan mengganggu orang lain. Selain itu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa orang sepertimu memiliki kualifikasi untuk membuat puncak Sword Cometku menderita? Dengan tawa kecil, dia dengan jijik menggelengkan kepalanya saat dia naik ke langit dengan Genesis Ki-nya. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit, sinar berbahaya berkedip-kedip di dalamnya saat dia melihatnya pergi. Daripada datang ke sini untuk membahas kondisi, itu lebih mirip dengan menyatakan perang. Bai Lice dengan jelas memberitahu mereka bahwa puncak Sword Comet sedang dalam suasana hati yang buruk, dan akan melepaskan kemarahan mereka di puncak Saint Genesis selama upacara Reservoir Genesis. Pedang datang puncak, jari Zhou Yuan mengetuk meja, menyebabkannya pecah dan berubah menjadi debu saat tatapannya menjadi dingin dan mematikan seperti pisau. Jika kamu ingin bermain, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan takut? Bab 503, malam yang dingin menyelimuti tanah seperti lapisan kain kasa. Ketika Yao Yao kembali ke gua tempat tinggal dari spirit Runepik, dia melihat makanan mewah diletakkan di atas meja batu di dalam gua. Dengan pandangan sekilas, dia menemukan bahwa itu semua adalah hidangan ringan, yang kebetulan adalah makanan yang dia sukai. Di sisi meja, Zhou Yuan tersenyum ketika dia memandangnya dan dengan sopan berkata, akhirnya kau kembali, kakak Yao Yao. Cepat, datang dan duduklah. Yao Yao meliriknya dengan bingung saat dia duduk dengan elegan. Tiba-tiba menjilatku tanpa alasan, apa yang kamu inginkan? Ekspresi canggung segera terungkap di wajah Zhou Yuan.
Ayolah, kau membuatku terdengar begitu pragmatis. Namun, Yao Yao mengabaikannya. Dia mengambil sepasang sumpit dan dengan santai mencicipi sejumput. Bibir merahnya sedikit berkilau, membuatnya semakin mempesona ketika suara malas terdengar dari mulutnya. Jadi kamu benar-benar tidak akan meminta bantuan apapun? Zhou Yuan terbatuk pelan dan berkata, apakah kakak Yao Yao tertarik dengan upacara Reservoir Genesis? Bai Lice datang hari ini untuk menyatakan bahwa puncak Sword Comet akan melampiaskan rasa frustrasi mereka pada puncak Saint Genesis, dan seseorang seperti Zhou Yuan secara alami tidak akan menyerah dengan mudah, atau membiarkan mereka mengambil jalan mereka. Karena kedua belah pihak telah membakar jembatan di antara mereka, puncak Sword Comet pasti akan melakukan sesuatu selama upacara Reservoir Genesis yang akan mempersulit hidup puncak Saint Genesis. Sebagai murid utama baru dari puncak Saint Genesis, jika Zhou Yuan gagal menjamin beberapa keuntungan bagi para murid dalam upacara tersebut, banyak dari mereka pasti akan menjadi sangat kecewa, dan bahkan mungkin mulai meragukan murid utama baru mereka. Zhou Yuan secara alami tidak merasakan banyak keterikatan pada posisi kepala murid, tetapi ini tidak berarti bahwa dia akan membiarkan puncak Sword Comet mengambil jalan mereka. Meskipun Zhou Yuan sangat pantang menyerah, dia harus menghadapi kenyataan, puncak Saint Genesis memang terlalu lemah. Hanya dua faksi yang bahkan bukan 1/10 dari puncak lainnya. Selain itu, puncak Saint Genesis hanya memiliki satu murid utama untuk mewakili mereka, dan tidak ada Chosen sama sekali. Dengan demikian, kekuatan tingkat atas mereka sangat lemah. Oleh karena itu, jika Zhou Yuan tidak ingin puncak Saint Genesis tampil terlalu buruk dalam upacara Reservoir Genesis, dia perlu memperkuat kekuatan di sisinya. Setelah merenungkannya, dia sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih bisa diandalkan selain Yao Yao. Meskipun basis kekuatan mereka masih terlalu lemah, selama dia bisa menarik Yao Yao ke dalam upacara, dia tidak perlu lagi takut pada Chosen pihak lain, yang akan menjadi kekhawatiran besar di benaknya. Jadi ini masalahnya, Yao Yao tampak tersenyum saat dia melirik Zhou Yuan. Sebenarnya dia sudah mendengar kabar tentang ini di Spirit Rune Peak hari ini. Semua orang dapat dengan jelas merasakan kebencian yang mengalir dari puncak Sword Comet saat ini. Namun Shen Taiyuan masih memilih untuk mengusir faksi Lu Hong keluar dari puncak Saint Genesis. Ini tidak diragukan lagi mirip dengan menuangkan minyak ke dalam api. Upacara Reservoir Genesis pada dasarnya adalah kompetisi antara berbagai puncak. Dengan demikian, puncak Sword Comet pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarkan puncak Saint Genesis pelajaran yang menyakitkan, dan melepaskan beberapa perasaan pahit yang tertahan di dalam. Bahkan jika Master Puncak Ling Jun mendengar masalah ini, meskipun dia tidak secara terbuka menunjukkan dukungannya, dia pasti tidak akan menegur mereka karena itu, yang pada dasarnya merupakan bentuk persetujuan diam-diam. Jelas bahwa Master Puncak Ling Jun juga marah karena Genesis baru-baru ini. Karena Master Puncak lainnya telah memakan sebagian dari sumber daya puncak Sword Comet, mereka secara alami akan menutup satu mata terhadap masalah ini. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi puncak Saint Genesis yang tidak bersekutu untuk melarikan diri dari pelajaran yang akan diberikan oleh puncak Sword Comet. Zhou Yuan mengangguk saat dia melihat ke arah Yao Yao dengan mata penuh harap. Yao Yao terus mengunyah makanannya dengan perlahan. Segera setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan upacara Reservoir Genesis. Mengingat karakternya, jelas bahwa dia lebih suka bersembunyi di Spirit Rune Hall atau gua untuk mempelajari Genesis Runes. Adapun upacara Reservoir Genesis di mana berbagai puncak akan bersaing, tentu akan menjadi urusan yang sangat kacau dan menyusahkan. Wajah Zhou Yuan menjadi kaku saat ekspresi sedih muncul. Jika Yao Yao tidak ingin berpartisipasi, itu akan sangat memusingkannya. Yao Yao bahkan tidak melihat ke arah Zhou Yuan saat dia terus makan sesuap demi sesuap. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya meletakkan sumpitnya dengan puas dan berdiri. Sudut bibirnya sedikit melengkung, ketika dia akhirnya melihat ke arah Zhou Yuan yang tertekan. Meskipun saya tidak tertarik dengan upacara Reservoir Genesis, karena Anda tidak memilih untuk pindah ke gua baru sebelumnya, dengan enggan saya akan melakukan perjalanan ke Reservoir. Mendengar ini, kepala Zhou Yuan langsung tersentak bahagia. Benarkah? Yao Yao menggoda, pilihan apa yang saya miliki? Jika saya tidak pergi, kemungkinan besar Anda akan menjadi muram setelah diintimidasi oleh dua orang terpilih dari puncak Sword Comet. Wajah Zhou Yuan menjadi hitam. Apakah kamu pikir aku takut pada mereka? Pada saat seperti itu, dia tidak bisa mengaku kalah bahkan jika dia harus bertindak. Tetapi rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa memang ada celah antara dirinya saat ini dan para terpilih.
Yao Yao tidak mengungkap tindakan keras Zhou Yuan. Dia perlahan berjalan ke sungai di bawah pohon persik dan duduk di ayunan sederhana yang tergantung di salah satu cabangnya. Saat dia dengan lembut berayun bola balik, dia berkata, bahkan jika aku berpartisipasi, aku hanya akan bisa berurusan dengan 2 terpilih dari puncak Sword Comet. Ini tidak akan cukup untuk menebus basis lemah puncak Saint Genesis, jadi hasil akhirnya masih tergantung pada kemampuanmu. Setidaknya, murid utama dari puncak Sword Comet akan menjadi musuh yang tangguh untukmu. Untuk berjuang melewati banyak jenius puncak Sword Comet dan memenangkan posisi murid utama, Bai Li Ce bukanlah individu yang sederhana. Zhou Yuan mengangguk dengan ekspresi serius. Meskipun dia tidak menyukai sikap arogan Bai Li Ce, dia harus mengakui bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Meskipun Yuan Hong dulu berperingkat cukup tinggi di puncak Sword Comet, tidak diragukan lagi masih ada jarak antara dia dan Bai Li Ce. Oleh karena itu, dalam pandangan Bai Li Ce, murid utama seperti Zhou Yuan, yang memenangkan posisinya dengan mengalahkan Yuan Hong, bukanlah ancaman besar. Sayang sekali reservoir Genesis adalah kumpulan air, kalau tidak aku sangat ingin mencoba Sein Rune Bumi, kata Zhou Yuan dengan sikap menyesal. Dia telah mencoba Sein Rune Bumi selama beberapa hari terakhir. Itu bisa menyerap Genesis Ki di dalam bumi untuk menambah kemampuan fisiknya, kekuatan yang mendominasi, kuat, dan lugas. Namun, rune memiliki batasnya. Itu hanya bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya dengan medan yang tepat. Di reservoir Genesis yang hanya berisi beberapa pulau kecil, kekuatan Sein Rune Bumi akan sangat berkurang. Luasnya kekuatan Sein Rune tidak terukur, dan hanya dibatasi oleh penggunanya. Jika Zhou Yuan tumbuh lebih kuat di masa depan, dia mungkin dapat mengatasi masalah medan. Tetapi pada saat ini, dia jelas jauh dari mampu melakukannya. Tanpa kartu yang kuat ini, kekuatan pertempuran Zhou Yuan tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Sepertinya kamu harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanmu selama 2 bulan ke depan. Meskipun Bai Li Ce tampak sombong, dia tidak bodoh, dan pasti akan mempersiapkan diri dengan baik untuk upacara reservoir Genesis, Yao Yao memperingatkan. Zhou Yuan mengangguk. Setelah beberapa pertimbangan, rohnya mengirimkan sebuah pemikiran, dan sebuah botol giok transparan muncul di tangannya. Cahaya kemasan bersinar dari botol, saat cahaya tampak mengalir di dalamnya. Itu adalah sisa-sisa matahari keemasan yang telah hancur berkeping-keping oleh batu gerindra dewa selama ujian gunung. Zhou Yuan tidak mengenali isi di dalam botol, dan karenanya tidak berani menyerapnya. Ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membiarkan Yao Yao melihatnya. Yao Yao menerima botol itu saat keterkejutan melintas di wajahnya. Dia merenung sejenak, sebelum dia berkata, ini seharusnya adalah selaiva pemurnian roh yang dirumorkan, barang aneh tapi langka yang merupakan suplemen yang bagus untuk roh. Di luar, setetes saja bisa membuat keributan besar, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak? Kegembiraan samar-samar melintas di wajah Zhou Yuan. Apakah itu akan memungkinkan roh saya mencapai tahap jasmani yang maju? Tentu saja, senyum kecil muncul di wajah Yao Yao. Namun, sifatnya sangat tirani dan perlu dimodulasi terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Aku akan menangani prosesnya untukmu. Jika saya berhasil, Anda hanya membutuhkan 1/3 dari itu untuk mencapai terobosan. Sedangkan sisanya, dia meletakkan botol itu ke dalam lengan baju dan melihat ke arah Zhou Yuan saat dia perlahan berkata, aku akan menganggapnya sebagai hadiah yang terhormat untukku. Zhou Yuan menyeringai tak berdaya, namun, tidak ada perasaan enggan. Dia puas selama dia bisa mencapai tahap korporeal lanjutan, dan dia tahu bahwa seseorang seperti Yao Yao tidak akan merebutnya tanpa alasan, jadi sepertinya itu berguna baginya. Zhou Yuan menghela nafas kecil. Begitu dia mencapai tahap korporeal lanjutan, apa yang harus dia takuti dari Bai Li Ce? Tentu saja, ini tidak berarti dia bisa santai. Selama 2 bulan ke depan, dia berencana untuk mulai mempelajari Omega Saint Spirit Art yang baru diperoleh. Jika dia bisa menguasai teknik ini, Bai Li Ce bahkan tidak akan bisa membuat percikan kecil. Bab 504, 2 semburan api dan air yang dahsyat. Genesis Ki menyembur keluar, akhirnya bertemu di platform batu tua, di mana mereka dengan kuat menghantam sosok yang duduk di sana. Panas yang membakar dan dingin yang membeku menyerang sosok itu, saat uap mengepul dari kontak mereka. Sosok itu diam seperti gunung saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Cahaya giok naik dari permukaan tubuhnya saat cahaya perak bersemi jauh di dalam tulangnya. Api dan air Genesis Ki terus terjalin, hanya perlahan melambat dan menghilang lama kemudian. Uap menyebar, memperlihatkan sosok yang duduk, itu jelas Zhou Yuan. Dia saat ini bertelanjang dada,
Garis dan lekuk yang jelas seolah-olah telah diukir dengan pisau yang terlihat di tubuh bagian atasnya yang ramping. Meskipun tidak ada otot yang menonjol dan mencolok yang terlihat, kekuatan yang sangat eksplosif muncul di dalam tubuh ramping dan ramping itu. Tubuh Saint Mythic kecilnya berada di tahap tulang perak, sementara penguasaan tubuhnya di tingkat awal ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia berdiri dan mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan menderu di dalam tubuhnya saat dia menghela nafas dengan nyaman. Sungguh perasaan yang menakjubkan memiliki tubuh seseorang yang dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Sayang sekali masih belum ada tanda-tanda tahap darah emas tingkat ketiga. Zhou Yuan tidak membiarkan dirinya bersantai dalam latihannya selama periode ini. Sayangnya, indikasi terkecil dari tahap darah emas tingkat ketiga pun tidak dapat ditemukan. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Tanpa mengedarkan genesis ki apapun, kakinya terdorong dari tanah, melontarkan tubuhnya ke udara, sebelum mendarat di tepi tebing. Tanah di bawahnya sedikit retak ketika dia menyentuh tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pavilion batu, tempat Suan Tua sedang tidur siang. Seolah merasakan kehadiran Zhou Yuan, Suan Tua mulai bergerak saat dia dengan mengantuk mengangkat kepalanya dan melirik Zhou Yuan, yang baru saja menyelesaikan penempaan tubuh hariannya. Suan Tua dengan malas berkata, "Berhentilah merasa menyesal. Meskipun kamu berlatih tubuh Saint Mythic kecil alih-alih tubuh Saint Mythic yang sebenarnya, melangkah ke tahap darah emas tidak semudah yang kamu pikirkan." Zhou Yuan tersenyum malu-malu dan mengangguk, sebelum berjalan untuk duduk di pavilion sambil berkata sambil menyeringai, "Suan Tua, ada sesuatu yang saya harap Anda dapat membantu saya." Suan Tua mengguncang lengan bajunya yang lebar, sebelum dia perlahan berkata, "Apa?" Zhou Yuan membuat gerakan meraih saat sebuah buku giok tua muncul di tangannya. Itu adalah pemberian Master Sekte Changsuan yang telah menganugerahkan kepadanya ketika dia menjadi murid utama Puncak Saint Genesis, Omega Saint Spirit Art. Dia telah melihat-lihat buku itu selama beberapa hari terakhir, dan menyadari kesulitannya sangat tinggi. Zhou Yuan awalnya berencana untuk berkonsultasi dengan Yao Yao, tetapi dia telah mengatakan kepadanya bahwa Suan Tua lebih cocok, bahkan mungkin yang paling cocok di seluruh sekte, yang sangat disetujui Zhou Yuan setelah dia memikirkannya. Sebagai pencipta 7 seni Changsuan yang disederhanakan, tidak ada keraguan tentang pemahaman Suan Tua tentang teknik ini. Kelopak mata Suan Tua terangkat saat dia melirik buku giok di tangan Zhou Yuan. Bukankah ini seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab Shen Taiyuan? "Suan Tua, aku berdarah untuk Puncak Saint Genesis dan melakukan layanan hebat untuk itu," kata Zhou Yuan dengan keyakinan mendalam. "Aku bukan instruktur, tidak bisakah kamu memberikan sedikit kedamaian pada orang tua ini? Aku berdarah untuk Puncak Saint Genesis dan melakukan layanan hebat." "Kamu," Suan Tua mendengus di janggutnya dengan putus asa, saat dia berulang kali menusukkan jarinya ke Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengakui dan dengan cemberut berkata, "Aku benar-benar sial bertemu dengan bocah sepertimu." Meskipun dia berkata begitu, senyum tipis melintas di mata keruh Suan Tua. Bagaimanapun, dia sangat menyukai Zhou Yuan. Faktanya, bahkan Master Sekte King yang tidak dapat membuat lelaki tua yang keras kepala itu rela memberikan bimbingan kepada seorang murid, dan sama sekali tidak mungkin Suan Tua akan mengalah karena sedikit kenakalan dari Zhou Yuan. "Apakah kamu sudah mempelajari Omega Saint Spirit Art?" tanya Suan Tua. Zhou Yuan mengangguk. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berkata, "Bagian terpenting dari seni roh Saint Omega tampaknya adalah penciptaan benih roh suci di dalam tubuh." Suan Tua tersenyum dan berkata, 99 jenis roh binatang iblis diperlukan untuk membuat benih roh suci. Dari 99, 9 akan menjadi dasar, sedangkan sisanya adalah tambahan. Setelah bahan dikumpulkan, Anda harus mengikuti metode pemrosesan yang dicatat dalam buku untuk memadukan 99 roh binatang iblis, menciptakan penggabungan unik yang disebut benih roh suci. Begitu benih terbentuk, seseorang hanya perlu memvisualisasikannya agar benih tumbuh dan mengambil bentuk yang akan sangat membantu dalam pertempuran. Kesulitan dari teknik ini terletak pada pemurnian dan fusi roh binatang iblis. Roh ini sangat berbeda, dan akan berbenturan dengan keras saat bersentuhan untuk saling melahap. Memadukan mereka secara paksa hanya akan menghasilkan kehancuran bersama. Hanya dengan kontrol yang paling tepat seseorang dapat menyelesaikan seluruh proses, suatu prestasi yang sangat menantang. Ini agak mirip dengan Canon 9 Naga. Zhou Yuan merenungkan dirinya sendiri. Namun, Canon 9 Naga berurusan dengan darah esensi, sedangkan Saint Spirit Art melibatkan roh binatang iblis yang jelas akan jauh lebih sulit untuk ditangani. Suan Tua tertawa kecil, dengan sentakan lengan bajunya, 2 kristal roh binatang buas ditembakkan ke arah Zhou Yuan. "Cobalah."
Zhou Yuan menangkap kedua kristal itu dan mengangguk. Telapak tangannya saling berhadapan saat kristal hancur, menyebabkan dua siluet binatang tembus pandang muncul dari dalam dengan raungan kecil. Genesis Ki melonjak keluar, menyelimuti kedua roh saat dia perlahan menyatukan mereka. Ketika mereka bersentuhan, serangan balik yang kuat meletus, seolah-olah dua elemen yang sangat berbeda dipaksa untuk melebur. Pada akhirnya, terdengar ledakan keras saat kedua beast spirit itu berubah menjadi asap dan menghilang dengan cepat. Ekspresi Zhou Yuan agak jelek. Setelah secara pribadi mencobanya, dia menyadari betapa sulitnya memadukan beast spirits. Suan tua tanpa tergesa-gesa berkata, keduanya hanya binatang iblis spirits tingkat 2. Anda harus tahu bahwa untuk berhasil menumbuhkan Saint Spirit Seed, 90 beast spirit tambahan akan menjadi kelas 4 paling rendah, sedangkan 9 yang utama harus setidaknya kelas 5. Selain itu, jika kamu menggunakan bahan dengan kualitas paling rendah, benih yang dibuat secara alami akan memiliki kualitas yang lebih rendah. Ada nilai yang berbeda dari Saint Spirit Seeds, tanya Zhou Yuan dengan heran. Ada dua tingkat benih, rendah dan tinggi. Bahan tingkat minimal yang saya sebutkan sebelumnya harus menghasilkan benih tingkat rendah, sedangkan untuk benih tingkat tinggi, 9 roh binatang dasar harus berada di tingkat 6. Ekspresi Zhou Yuan menjadi semakin jelek. Tingkat 6 binatang iblis adalah eksistensi yang dapat melawan praktisi manusia tahap Heavenly Sun. Binatang iblis yang telah mencapai level itu sangat cerdas, dan bahkan beast spirit yang terluka tidak akan mudah untuk ditangani, apalagi menyatukan mereka. Apa perbedaan antara nilai rendah dan tinggi? Tanya Zhou Yuan. Bentuk Saint Spirit Seed tingkat tinggi tentu saja akan lebih kuat daripada yang tingkat rendah. Selain itu, yang pertama juga akan memiliki lebih banyak transformasi, yang secara alami akan Anda pelajari di masa depan. Suan tua melirik Zhou Yuan. Mengingat kekuatanmu, aku merasa benih tingkat rendah cukup cocok. Zhou Yuan tidak berkomentar. Segera setelah itu, dia menyadari masalah besar lainnya. Jika dia melanjutkan dengan cara ini, dia akan membutuhkan sejumlah besar roh binatang untuk mengolah benih Saint Spirit tingkat rendah. Roh tingkat tinggi bahkan akan membutuhkan roh binatang kelas 6. Di dunia binatang iblis yang telah mencapai kelas 6 bukan lagi beast biasa, tetapi dikenal sebagai Heaven binatang iblis. Kristal roh binatang dari binatang Genesis surga tidak hanya langka tetapi juga sangat mahal, biaya yang sepertinya tidak mampu dia bayar. Coba pikirkan, seseorang di panggung matahari surgawi sudah bisa menjadi penatua di sekte Changsuan. Binatang iblis dengan kekuatan seperti itu jelas tidak ada dorongan sama sekali. Bahan-bahannya akan sangat sulit untuk dikumpulkan jika aku ingin memkultivasikan benih bermutu tinggi. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam. Heh, ambisius sekali. Suan tua menyalakan pipanya dan mengisapnya. Segera setelah itu, dia dengan acuh tak acuh berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang bahan-bahannya. Kamu telah melakukan layanan hebat untuk puncak Saint Genesis, dan belum mendapatkan imbalan yang pantas. Jika kamu memiliki resolusi, puncak Saint Genesis dapat menyediakan beberapa sumber daya yang diperlukan untuk mengolah benih Saint Spirit. Tentu saja, ini akan mengimbangi kontribusi Anda, jadi jangan merengek kepada saya tentang bagaimana Anda berdarah untuk puncak Saint Genesis lagi. Zhou Yuan pertama kali sangat gembira, sebelum menggosok hidungnya karena malu. Namun, semangatnya telah dihidupkan kembali secara substansial. Dengan janji Suan tua, dia tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk Saint Spirit Seed. Selanjutnya, dia bisa mulai mencoba memkultivasikan benih. Adapun apakah itu pada akhirnya akan berakhir sebagai kelas rendah atau tinggi, dia akan beradaptasi sesuai dengan situasi. Jika nilai tinggi tidak mungkin, Zhou Yuan tidak punya pilihan selain menerima sesuatu yang kurang. Bab 505, setengah bulan setelah akhir pemilihan murid utama, keributan yang disebabkan oleh pembukaan kembali puncak Saint Genesis secara bertahap mulai mereda. Namun, selalu ada sesuatu yang menarik terjadi di sekte besar seperti sekte Changsuan yang akan menarik perhatian banyak murid, misalnya, upacara waduk Genesis yang perlahan mendekat. Upacara ini agak unik di sekte, karena itu bukan kompetisi antar individu, tetapi semacam kontes antara berbagai puncak, dengan kata lain, pertandingan antara 7 puncak. Eselon atas sekte tersebut jelas merancang upacara dengan cara ini untuk membangkitkan lebih banyak persaingan di antara berbagai puncak, membuat mereka saling menekan dan mendorong pertumbuhan untuk semua orang. Justru karena itu mempengaruhi semua murid dari 7 puncak yang menjadikan upacara ini sebagai acara berskala terbesar di sekte Changsuan. Selain itu adalah acara yang paling dinantikan oleh banyak murid. Lagi pula,
Terlepas dari apakah itu selempang Angu atau pemilihan murid utama dari sebelumnya, orang-orang yang akhirnya diuntungkan hanyalah segelintir murid yang luar biasa, sementara mayoritas hanya bisa menonton dengan tatapan iri. Namun, upacara Reservoir Genesis berbeda. Setiap murid dari 7 puncak perlu memainkan peran mereka dan berkontribusi terhadap hasil akhir dari puncak masing-masing. Ini tidak diragukan lagi menciptakan rasa partisipasi yang kuat di antara banyak murid. Dengan demikian, jika seseorang bertanya kepada sebagian besar murid apa yang paling mereka nantikan di Sekte Changsuan, jawaban yang paling populer adalah upacara Reservoir Genesis. Dengan demikian, para murid dari berbagai puncak mengintensifkan pelatihan mereka, sambil mencoba mencari informasi tentang puncak lainnya. Lagi pula, setiap puncak lainnya akan menjadi pesaing dalam upacara tersebut. Sementara informasi seperti itu dengan cepat menyebar di sekte, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah permusuhan puncak Sword Comet yang diarahkan langsung ke puncak Saint Genesis yang baru dibuka kembali. Sehubungan dengan ini, para murid dari puncak lain tidak sedikit pun terkejut. Semua orang tahu bahwa puncak Sword Comet telah kehilangan sejumlah besar sumber daya kultivasi karena kegagalan faksi Lu Hong selama pemilihan murid utama. Selain itu, faksi Lu Hong bahkan diusir kembali ke puncak Sword Comet oleh Master Puncak Pengganti baru Shen Taiyuan, membuat puncak Sword Comet semakin kehilangan muka. Karena berbagai alasan ini, tidak mengherankan jika puncak Sword Comet dipenuhi dengan kebencian. Puncak Sword Comet juga tidak mau repot-repot menyembunyikan perasaan seperti itu, dan jelas berniat untuk mengajarkan puncak Saint Genesis pelajaran selama upacara Reservoir Genesis untuk melampiaskan sebagian dari frustrasi mereka. Akibatnya, para murid dari berbagai puncak mengungkapkan rasa kasihan terhadap puncak Saint Genesis. Namun, itu adalah batas perhatian mereka. Semua orang akan menjadi saingan dalam upacara itu, dan puncak Sword Comet bertarung dengan puncak Saint Genesis sejujurnya adalah hal yang baik untuk puncak lainnya. Meskipun mayoritas memang merasa bahwa puncak Saint Genesis tidak menimbulkan ancaman sekecil apapun terhadap puncak Sword Comet. Bahkan dengan penambahan baru-baru ini dari seorang murid utama seperti Zhou Yuan, puncak Saint Genesis masih terlalu kurang jika dibandingkan dengan barisan tangguh puncak Sword Comet. Adapun Master Sekte King Yang dan yang lainnya, mereka cukup tidak berdaya meskipun mereka menyadari kebencian puncak Sword Comet. Mereka diam-diam mendesak Master Puncak Ling Jun untuk mengambil tindakan, tetapi dia mencuci tangannya bersih dari konspirasi, mengatakan bahwa ini adalah pendapat murid-muridnya, dan sebagai Master Puncak, akan lebih baik baginya untuk menghormati keinginan mereka. Ini jelas hanya alasan, tetapi bahkan Master Sekte King Yang tidak bisa berbuat banyak tentang itu. Puncak Sword Comet memang mengalami kerugian besar baru-baru ini, dan wajar saja jika kebencian menumpuk. Sebagai orang yang diuntungkan, Master Sekte King Yang dan Master Puncak lainnya tidak berdaya jika Master Puncak Ling Jun menolak untuk mendengarkan. Di tengah suasana yang sibuk, daftar murid yang berpartisipasi untuk upacara diputuskan dan akhirnya dipublikasikan. Saat daftar nama untuk setiap puncak terungkap, tidak mengherankan jika puncak Saint Genesis diturunkan menjadi yang paling menyedihkan. Peserta dari seluruh puncak bahkan tidak melebihi 500, jumlah yang bahkan tidak 1/10 dari puncak lainnya. Satu-satunya hal yang sedikit mengejutkan semua orang adalah nama Zhou Xiaoyao di daftar puncak Saint Genesis. Pengamatan ini menarik minat cukup banyak orang. Bagaimanapun, keberadaan Yao Yao sangat unik di Sekte Changsuan. Dia adalah satu-satunya individu yang bukan terpilih, tetapi memiliki kekuatan yang setara dengan satu. Penambahannya ke dalam barisan puncak Saint Genesis memang akan meningkatkan kekuatan mereka secara substansial. Aku bertanya-tanya mengapa Zhou Yuan tampak begitu percaya diri sebelumnya. Apakah karena dia berhasil mendapatkan bantuannya di dalam halaman tertentu yang terletak di puncak Sword Comet? Bai Li Ce melihat daftar nama di tangannya sambil tersenyum, namun, senyumnya mengandung sedikit ejekan. Kong Seng dan Zhao Zu duduk berhadapan dengannya. Mereka berdua juga melihat daftar nama saat alis mereka sedikit berkerut. Zhou Xiaoyao adalah individu yang cukup menyusahkan. Kong Seng berkata, dia menggagalkan rencanaku di Reservoir Genesis tahun lalu, dan memang cukup kuat. Meskipun Genesis Ki-nya lemah, penguasaan Genesis Runes-nya lebih baik daripada YG. Zhao Zu perlahan berkata, jika dia juga berpartisipasi, kita juga harus berhati-hati terhadap makhluk kecil yang mengikutinya. Dia secara alami mengacu pada Tuntun. Dalam pertemuan singkatnya dengan Tuntun sebelumnya, Zhao Zu telah menyadari bahwa makhluk kecil yang tampak lucu ini, yang hanya tahu cara makan, sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Penghinaan dalam senyum Bai Li Ce surut saat dia berkata, jika demikian, puncak Saint Genesis sekarang memiliki 2 Chosens tambahan.
Wajah tampan Kong Seng tetap tidak berubah saat dia berkata, pondasi puncak Saint Genesis masih terlalu lemah. Dengan hanya beberapa ratus murid, apa yang mungkin bisa diubah oleh Zhou Xiaoyao? Zhou Yuan agak terlalu naif. Dia melihat ke arah Zhao Zu sambil melanjutkan, jika makhluk kecil misterius itu berpartisipasi, akankah saudara junior Zhao Zu dapat menghentikannya? Zhao Zu mengangguk sambil mencibir, itu hanya binatang buas, dan aku hanya terkejut sebelumnya. Jika dia berani mendatangiku lagi, aku akan mencabut semua rambutnya. Senyum kecil muncul di bibir Kong Seng. Kalau begitu, aku akan menangani Zhou Xiaoyao. Dia sebelumnya merusak rencana untukku di Reservoir Genesis, hutang yang aku ingat dengan jelas dan berniat menagihnya. Apakah kakak senior Kong Seng percaya diri? Bahkan aku sepertinya tidak bisa mengukur Zhou Xiaoyao itu, gumam Zhao Zu. Kong Seng tertawa kecil, tenang, semua yang dia miliki adalah Genesis Runes, dan aku secara alami akan membuat persiapan sendiri. Zhao Zu merasa lega dengan kata-kata ini, tatapan Kong Seng kemudian beralih ke Bai Lice. Selama kita berhasil menahan Zhou Xiaoyao dan makhluk itu, sisanya akan menjadi pilihan bebas. Aku akan menyerahkan tugas untuk melampiaskan kebencian puncak Sword Comet kepadamu. Bai Lice menyeringai sambil mengangguk. Dia tahu bahwa Kong Seng merujuk pada Zhou Yuan. Jangan khawatir kakak senior, aku akan memberitahu adik junior kita yang tercinta betapa kurang ajar dia sebagai murid utama, dan pastikan dia ingat untuk tidak menunjukkan wajahnya lagi di Sekte Changsuan. Hehe, aku tertarik untuk melihat apakah para murid puncak Saint Genesis masih akan mendukungnya setelah mereka melihatnya dihancurkan begitu cepat setelah menjadi murid utama. Ketika saatnya tiba, dia bahkan mungkin akan menjadi murid utama yang paling menyedihkan dalam sejarah Sekte Changsuan kita. Bab 506, Sekte Changsuan terbungkus dalam suasana yang sibuk dan bersemangat. Namun, Zhou Yuan tidak memedulikan semua ini, menyembunyikan dirinya jauh di pegunungan saat dia mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk berlatih seni Roh Saint Omega. Seni Roh Saint Omega adalah teknik Heaven Genesis tingkat tinggi, yang juga merupakan teknik tingkat tertinggi yang pernah dia dapat selama bertahun-tahun. Dia secara alami dipenuhi dengan harapan terhadapnya, dan sangat ingin menyaksikan kekuatannya secara langsung. Jauh di pegunungan tua, Zhou Yuan sedang duduk di atas sebuah batu besar yang menghadap ke ngarai yang dalam. Ekspresinya serius saat dia memusatkan setiap serat pada bola Genesis Ki yang bersinar di antara telapak tangannya. Di dalam bola ada cahaya misterius yang tampak mirip dengan kekacauan primal, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ke dalam dengan jelas. Kekacauan utama seperti bola cahaya adalah Saint Spirit Seed yang Zhou Yuan coba ciptakan. 10 binatang iblis spirit telah disempurnakan dan digabungkan ke dalam benih ini. Zhou Yuan telah menemukan bahwa kesulitan akan meningkat dengan setiap beast spirit yang berhasil dia gabungkan. Saat jumlah beast spirit yang menyatu meningkat, Saint Spirit Seed yang tidak lengkap menjadi semakin kompleks. Yang diperlukan hanyalah kesalahan kecil agar benih itu runtuh dan hancur berantakan. Jika itu terjadi, semua kerja kerasnya akan hangus. Zhou Yuan menatap Saint Spirit Seed yang perlahan menstabilkan di antara telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya, kristal Beast Spirit lainnya terbang keluar dari peti tembaga di sampingnya. Peti tembaga saat ini terisi penuh dengan kristal Beast Spirit. Selama 10 hari terakhir, Zhou Yuan menggunakan banyak kristal Beast Spirit. Jika bukan karena dukungan puncak Saint Genesis, dia akan kehabisan sumber daya sejak lama. Ini membuat Zhou Yuan menghela nafas. Sumber daya kultivasi memang terlalu penting di jalur kultivasi. Namun, dia juga cukup ngeri dengan kemajuannya setelah menggunakan begitu banyak kristal Beast Spirit. Sejauh ini, dia telah berhasil menggabungkan 10 roh binatang ke dalam benih, dan masih sangat jauh dari 90, apalagi 9 roh binatang inti terakhir. Zhou Yuan memandangi kristal mengambang di depannya saat dia meratap. Dia hanya berhasil mencapai kemajuan seperti itu karena kultivasi rohnya yang jauh lebih maju daripada orang biasa. Kalau tidak, pada dasarnya tidak mungkin untuk mencapai perpaduan 10 roh binatang dalam 10 hari. Setelah meratapi sedikit, Zhou Yuan mengarahkan kristal Beast Spirit untuk perlahan turun menuju kekacauan primal seperti Saint Spirit Seed, sebelum akhirnya bersentuhan. Gelombang kacau segera meletus, menyebabkan ekspresi Zhou Yuan menjadi tegang. Indera rohnya dengan cepat berputar di sekitar benih, menetralkan dan menyelesaikan gelombang yang berbenturan. Namun, ada terlalu banyak gelombang yang berbenturan, menyebabkan dia sedikit bingung untuk sementara waktu. Proses fusi Beast Spirit terlalu rumit. Ini masih sangat sulit meskipun keinginan dari Beast Spirit telah dihapus bersih. Tatapan muram melintas di mata Zhou Yuan saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk menstabilkan benih.
Sementara dia sepenuhnya fokus untuk menghilangkan gelombang yang kacau dari benih, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Aku ingin tahu apakah decoder Sein Rune akan berfungsi. Decoder Sein Rune adalah salah satu dari 4 Sein Rune. Itu tidak berorientasi pada serangan, tetapi lebih bersifat analitis, dan sangat efektif melawan teknik Genesis. Sebelumnya, Zhou Yuan baru saja berhasil mengendalikan situasi dengan indera rohnya, tetapi karena jumlah roh binatang yang menyatu perlahan meningkat, segalanya menjadi semakin sulit. Jika Zhou Yuan memiliki cukup waktu untuk mengerjakan benih secara perlahan, dia yakin dia akan dapat menyelesaikannya dalam setahun. Namun, dengan upacara reservoir Genesis yang semakin dekat, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Sementara pikiran seperti itu melintas di benaknya, Zhou Yuan membuang keraguannya. Dengan pikiran, sebuah rune bercahaya misterius mulai mengalir keluar dari kedalaman pupilnya. Rune Sein Decoder, dunia di hadapannya segera mulai berubah. Zhou Yuan menatap kekacauan utama seperti bola cahaya di antara telapak tangannya, karena tempat-tempat yang sebelumnya tidak terlihat menjadi sangat jelas di matanya. Yang paling penting, dia menemukan sumber dari undulasi kacau yang tampaknya tak berujung di dalam bundel cahaya, perlawanan dari 2 beast spirit yang berbeda menyatu. Ketidakharmonisan inilah yang membuat proses fusi menjadi sangat bermasalah. Selama dia dengan tepat menghilangkan dan menekan sumber ketidakharmonisan dan kekacauan, proses fusi akan menjadi lancar. Berhasil, Zhou Yuan sangat gembira. Karena dia sekarang bisa melihat sumber ketidakharmonisan, hal-hal pasti akan menjadi lebih sederhana. Sementara Zhou Yuan sangat gembira, kendalinya atas benih sedikit melemah, membiarkan salah satu gelombang kacau menyebar, menyebabkan reaksi berantai yang memulai serangkaian ledakan. Bola cahaya di antara tangan Zhou Yuan meledak, berubah menjadi asap yang dengan cepat menghilang. Embrio Sein Spirit Seed hilang begitu saja. Zhou Yuan tercengang, tetapi tidak merasa menyesal. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Tebakannya tidak salah. Decoder Sein Rune sekali lagi menunjukkan kemampuan magisnya. Selanjutnya, dia hanya perlu menggunakan kekuatan ajaib Decoder Sein Rune untuk mengolah Sein Spirit Seed, yang secara drastis akan meningkatkan peluang keberhasilannya. Namun, perlu juga dicatat bahwa Decoder Sein Rune hanya akan memungkinkannya untuk menemukan sumber perlawanan dan ketidakharmonisan terlebih dahulu, dan dia masih harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menekannya sebelum menyebar. Terlepas dari itu, Zhou Yuan sekarang percaya diri dalam menumbuhkan Sein Spirit Seed dengan bantuan Decoder Sein Rune. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, sebelum dia mengangguk puas dan bangkit. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan peti tembaga yang diisi dengan kristal Beast Spirit saat sosoknya melambung ke langit. Dia meninggalkan pegunungan, langsung menuju kembali ke gua tempat tinggalnya. Beberapa lusin menit kemudian, tempat tinggal gua muncul di pandangannya saat sosoknya perlahan turun. Namun, dia sedikit terkejut ketika mendarat, karena 3 sosok di luar gua tinggal. Salah satunya secara alami adalah Yao Yao, sedangkan 2 lainnya secara mengejutkan adalah milik Li Qingchan dan Ye Ge. Zhou Yuan berjalan ke sisi Yao Yao, dan dengan rasa ingin tahu bertanya sambil melihat ke arah kedua tamunya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Adik laki-laki Zhou Yuan, Ye Ge tersenyum padanya, ekspresi sopan dan lembut di wajahnya yang tampan. Zhou Yuan memiliki pendapat yang agak baik tentang individu ini, karena dia tidak bisa merasakan kesombongan yang biasa dari Chosens dari Ye Ge. Dibandingkan dengan orang-orang seperti Zhao Zu dan Kong Sheng, Ye Ge tidak diragukan lagi adalah teman yang jauh lebih baik. Satu-satunya keluhan yang dimiliki Zhou Yuan adalah bahwa Ye Ge tampaknya mengincar Yao Yao, dan berharap untuk membawanya pergi dari Zhou Yuan. Wajah cantik Li Qingchan sedingin biasanya, seperti Dewi Gunung Es. Dia melirik Zhou Yuan dan berkata, "Puncak Sein Genesis tampaknya cukup darurat untuk upacara reservoir Genesis yang akan datang." Zhou Yuan terkekeh tetapi tidak berkomentar. Setelah melihat penampilannya yang riang, alis Li Qingchan sedikit berkerut ketika dia berkata, "Jangan berpikir sedetik pun bahwa puncak Sein Genesis Anda akan dapat menandingi puncak Sword Comet hanya karena Anda berhasil membawa Yao Yao ke dalamnya." Zhou Yuan tersenyum dan berkata, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena mereka berencana melampiaskan kemarahan mereka pada kita selama upacara, kita tidak mungkin duduk diam dan menunggu kematian, kan?" Li Qingchan bertukar pandang dengan Ye Ge. "Snow Lotus Peak dan Spirit Rune Peak kami mungkin bisa membantu." Zhou Yuan cukup terkejut. Meskipun keduanya terpilih, upacara reservoir Genesis memengaruhi semua murid dari puncak masing-masing. Jika mereka memilih untuk membantu puncak Sein Genesis,
Tidak diragukan lagi itu akan mengadu domba mereka dengan puncak Sword Comet, yang tampaknya tidak sepadan dari sudut pandang kedua puncak mereka. Meskipun dia berhubungan baik dengan Li Qingshan, itu jelas belum mencapai tingkat di mana dia akan melawan mayoritas untuk membantu puncak Saint Genesis. Setelah melihat keterkejutan Zhou Yuan, Li Qingshan dengan tenang berkata, tentu saja ada syaratnya. Syarat apa? Apakah kami harus membayar biaya perlindungan lagi? Alis Zhou Yuan sedikit terangkat. Berapa banyak esensi Genesis yang bisa kalian kumpulkan? Li Qingshan memutar matanya ke arahnya sebelum berbalik ke arah Yao Yao. Syarat bantuan kami adalah agar Yao Yao bergabung dengan salah satu puncak kami setelah upacara Reservoir Genesis. Adapun puncak yang mana, dua master puncak kami akan membahasnya ketika saatnya tiba. Zhou Yuan terkejut. Ternyata Snow Lotus Peak dan Spirit Rune Peak mengincar Yao Yao. Nyatanya, ternyata ini adalah kehendak kedua master puncak. Li Qingshan menatap Yao Yao dan perlahan berkata, saya pribadi sangat senang untuk membantu, tetapi sebagai Chosen of Snow Lotus Peak, saya harus memprioritaskan kepentingan sesama murid puncak saya, dan dengan demikian tidak dapat dengan egois memilih untuk membantu atas kemauan saya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat mengagumi Yao Yao, dan sangat berharap dia akan datang ke Snow Lotus Peak. Master puncak mereka pasti akan sangat menghargai Yao Yao, yang menurut pendapat Li Qingshan, akan jauh lebih baik daripada perawatannya saat ini di puncak Saint Genesis. Jika saudari junior Yao Yao membutuhkanku, aku siap mengambil risiko menghadapi hukuman dari master puncakku untuk membantu. YG terkekeh pelan saat dia dengan tenang melihat ke arah Yao Yao. Li Qingshan segera memelototinya. Zhou Yuan mengerutkan kening dan berkata, Yao Yao bukan alat tawar-menawar, dan dia bisa pergi kemanapun dia mau. Demikian juga, jika dia tidak menginginkannya, saya tidak tertarik terlepas dari seberapa bagus kesepakatan yang Anda tawarkan. Li Qingshan menatapnya dengan heran. Sebelum dia menggoda, jika kamu tampil terlalu buruk dalam upacara Reservoir Genesis, posisimu sebagai murid utama dapat menuai kritik. Zhou Yuan tertawa riang. Posisi kepala murid belaka tidak bisa dibandingkan dengan bahkan sehelai rambut Yao Yao. Li Qingshan langsung muak dengan sifat murahannya. Cukup. Yao Yao juga menatap Zhou Yuan, tapi senyum tipis sepertinya muncul di bibirnya. Li Qingshan memandang ke arah Yao Yao. Dia masih ingin tahu apa yang dipikirkan oleh yang terakhir. Di bawah tatapannya, Yao Yao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Matanya memandang ke arah gua yang tinggal saat dia berbicara dengan kelembutan yang jarang terlihat. Aku sangat menyukai tempat ini, dan tidak ingin pergi ke tempat lain. Adapun seberapa tinggi para master puncak memandangnya, itu tidak bisa menandingi bahkan sehelai rumput pun di gua yang tinggal. Li Qingshan menghela nafas tanpa daya setelah mendengar ini, sebelum dia dengan cemas berkata, meskipun kamu membantu, puncak Saint Genesis tidak dapat mengalahkan puncak Sword Comet karena fondasimu terlalu lemah. Yao Yao menarik rambut hitamnya yang aneh saat matanya yang jernih menjadi sedikit dingin. Awalnya aku tidak terlalu tertarik pada upacara Reservoir Genesis, tapi aku terus mendengar orang mengatakan bahwa puncak Sword Comet tidak mungkin diatasi, aku jadi lebih tertarik. Baik, mari kita lihat bagaimana puncak Sword Comet bermaksud melampiaskan kemarahan mereka pada puncak Saint Genesis. Suara jernih gadis cantik itu terdengar di luar gua tempat tinggal, tetapi alih-alih nada lesu yang biasa, ada ketegasan yang jarang terlihat yang mengejutkan baik Li Qingshan dan YG, yang belum pernah melihat sisi Yao Yao ini sebelumnya. Mulut Zhou Yuan terbuka sedikit saat dia melihat wajahnya yang bersinar dari samping, agak terbelah antara ingin tertawa atau menangis. Yao Yao sebelumnya setuju untuk berpartisipasi atas namanya, tapi sekarang, tampaknya dia menjadi serius tentang itu. Yao Yao yang serius adalah pemandangan yang bahkan jarang dilihat oleh Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan mau tidak mau mengangkat jempolnya pada sikap seperti ratu dari Yao Yao ini saat dia dengan liar bersorak di dalam hatinya. Kakak Yao Yao, kamu benar-benar keren. Bab 507, sejak kunjungan Li Qingshan dan YG, Zhou Yuan menemukan bahwa Yao Yao agak berubah. Perubahan terbesar adalah dia menghabiskan lebih banyak waktu di Spirit Rune Hall, dan bahkan akan kembali membawa banyak teks Genesis Rune kuno setiap kali untuk penelitian lebih mendalam. Zhou Yuan bertanya apakah dia membutuhkan bantuan, tetapi Yao Yao akan dengan seenaknya menyuruhnya pergi dengan lambaian tangannya. Sebagai tanggapan, dia hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya. Keseriusan Yao Yao adalah hal yang baik, dia biasanya terlalu tidak peduli dan tidak tertarik pada segala hal, dan hanya akan menunjukkan sedikit emosi saat berinteraksi dengan Zhou Yuan. Tampaknya dia sedikit marah dengan sikap sombong puncak Sword Comet,
sebuah emosi yang tidak diragukan lagi membuatnya lebih hidup. Oleh karena itu, Zhou Yuan mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya, tidak mengganggunya lagi saat dia terus mencurahkan perhatiannya ke dalam formasi benih roh suci. Selama bulan berikutnya, Zhou Yuan dan Yao Yao menyibukkan diri dengan proyek masing-masing, yang satu membenamkan diri dalam pelatihannya, sementara yang lain terlibat dalam penelitian. Masalah tentang tawaran Snow Lotus Peak dan Spirit Rune Peak pada akhirnya tidak dapat disembunyikan, menyebabkan beberapa perdebatan ketika menyebar. Banyak murid yang merasa agak menyesal, karena menurut mereka, mendapatkan bantuan dari dua puncak ini akan memungkinkan puncak Saint Genesis mencapai hasil yang lebih baik dalam upacara Reservoir Genesis yang akan datang. Selain itu, mereka juga tidak perlu lagi khawatir dengan ancaman puncak Sword Comet. Namun, tawaran puncak teratai salju dan puncak rune roh ditujukan pada Yao Yao, dan murid-murid lain secara alami tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, Zhou Yuan dan Yao Yao pada dasarnya dipandang sebagai bos yang mengambil keputusan di puncak Saint Genesis, dan murid lainnya tidak akan ikut campur dalam keputusan duo tersebut. Bagaimanapun, yang harus dilakukan semua orang hanyalah mengikuti petunjuk kedua bos. Meski begitu, saat tanggal Reservoir Genesis semakin dekat, suasana gugup mulai muncul di puncak Saint Genesis. Bagaimanapun, mereka menghadapi Titan seperti puncak Sword Comet, yang sejujurnya membuat mereka tampak kecil jika dibandingkan. Jauh di pegunungan, Zhou Yuan sedang duduk di atas batu besar yang menghadap ke ngarai. Bola Genesis Ki yang bersinar melayang di antara telapak tangannya, interiornya mirip dengan masa kekacauan yang mendasar. Itu adalah benih Saint Spirit. Namun, benih ini tampaknya sangat kuat dan padat, karena merupakan penggabungan dari 77 roh binatang. Saint Rune berputar di kedalaman murid Zhou Yuan, dengan jelas melihat gelombang kacau yang tak terhitung jumlahnya di dalam Saint Spirit Seed saat dia dengan cepat mencari sumber mereka untuk menekan dan menstabilkan mereka. Dengan kekuatan magis dari decoder Saint Rune, tidak diragukan lagi menjadi lebih mudah untuk menumbuhkan Saint Spirit Seed. Tentu saja, ini hanya sehubungan dengan sebelumnya, saat jumlah Beast Spirit yang menyatu perlahan bertambah, Zhou Yuan mulai merasakan tekanan bahkan dengan decoder Saint Rune. Pada saat ini, pada dasarnya akan membutuhkan semua konsentrasi dan energinya untuk memadukan roh binatang lain ke dalam benih, dan tidak ada satu kesalahan pun yang dapat dibuat. Selain itu, prosesnya akan memakan waktu setengah hari. Embrio Saint Spirit Seed berdengung pelan, sebelum akhirnya menetap, saat cahaya dari benih tumbuh sedikit lebih terang. Perpaduan 78 yang sukses, kegembiraan muncul di mata Zhou Yuan, dia hampir sampai setelah 1 bulan penuh usaha, dan mencapai 90 sudah dekat. Begitu dia menggabungkan 90 Beast Spirits, langkah pertama akan selesai, dan teknik Heaven Genesis tingkat tinggi akan mulai menunjukkan sebagian dari kekuatannya yang luar biasa. Kalau begini terus, aku seharusnya bisa menyelesaikan langkah pertama dalam 10 hari lagi, Zhou Yuan dengan bersemangat berpikir pada dirinya sendiri. Sepertinya kamu cukup mampu, nak. Saat Zhou Yuan sedang merayakan di dalam, suara tua terdengar, dia dengan cepat menemukan Suan tua berdiri di dekatnya, menatap benih embrio di depan Zhou Yuan dengan heran. Dia tidak berkunjung selama beberapa hari terakhir, hanya untuk dikejutkan oleh kemajuan Zhou Yuan hari ini. Orang harus tahu bahwa murid utama, yang telah mempraktikkan teknik ini di masa lalu, menggunakan setidaknya setengah tahun atau lebih untuk mencapai tahap kemajuan Zhou Yuan saat ini. Di sisi lain, dia telah mencapai hal yang sama dalam 1 bulan. Seberapa berbakat anak ini? Zhou Yuan terkekeh, tapi tidak menjelaskan. Bagaimanapun, dia telah meminjam kekuatan ajaib dari decoder Saint Rune. Tanpa itu, hampir tidak mungkin baginya untuk maju sejauh ini dalam 1 bulan. Suan tua, aku akan kembali dulu. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan peti kristal Beast Spirit, sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Suan tua dan naik ke udara dengan Genesis Ki-nya. Suan tua terkekeh saat dia melihat Zhou Yuan pergi. Dari kelihatannya, yang terakhir kemungkinan dia orang tercepat dalam sejarah Sekte Changsuan yang menguasai seni roh Saint Omega. Itu adalah hari yang dinantikan oleh Suan tua. Ketika Zhou Yuan kembali ke gua tempat tinggalnya, dia segera melihat sosok anggun yang dengan penuh perhatian membolak-balik teks lama di dalam pavilion batu di samping pohon persik. Zhou Yuan tersenyum, dia tidak berniat mengganggunya, dan terus diam-diam menyelinap pergi. Namun, Yao Yao mengangkat kepalanya saat ini dan memberi isyarat padanya. Zhou Yuan sedikit terkejut, sebelum dia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Saat dia menghirup aromanya yang mempesona, dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu teliti? Apakah kamu punya rencana untuk upacaranya?"
Yao Yao menjawab, satu-satunya keuntungan yang dimiliki puncak Sword Comet dibandingkan puncak Saint Genesis adalah fondasi mereka yang lebih kuat dan jumlah murid yang lebih banyak. Kong Sheng dan Zhao Zu sendiri tidak perlu ditakuti. Zhou Yuan menggosok hidungnya saat dia mengamati momen hening untuk Kong Sheng dan Zhao Zu. Mereka mungkin terpilih dari sekte Changsuan, tetapi mereka tampaknya bahkan tidak layak disebut di mata Yao Yao. Yao Yao perlahan berkata, keunggulan puncak Sword Comet terletak pada jumlah murid mereka yang sangat banyak. Jika puncak Saint Genesis menghadapi mereka, Kong Sheng dan Zhao Zu bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun untuk bisa mengalahkan kita. Dengan demikian, situasinya tidak akan berubah bahkan jika aku berhasil menahan Kong Sheng dan Zhao Zu. Zhou Yuan mengangguk dengan ekspresi serius. Ini adalah masalah yang terus-menerus dia renungkan akhir-akhir ini. Fondasi puncak Saint Genesis terlalu lemah. Hanya satu serangan dari puncak Sword Comet yang diperlukan untuk menggulung murid-murid biasa. Jika itu terjadi, tidak peduli bagaimana dia atau Yao Yao melawan. Jika semua murid lainnya musnah, meninggalkan mereka berdua sendirian, situasi mereka akan mirip dengan mencoba memadamkan api raksasa dengan secangkir air. Yao Yao dengan lembut membelai sampul buku tua di tangannya sambil berkata, karena itu masalahnya, kita hanya perlu menyamakan kedudukan. Bahkan lapangan bermain, Zhou Yuan terkejut. Keuntungan puncak Sword Comet terletak pada hampir 10.000 murid mereka yang tidak kekurangan elit. Sama sekali tidak mungkin Yao Yao dan dia bisa meratakan lapangan bermain sendiri, kan? Dengan begitu banyak lawan, bahkan jika mereka berdiri di sana dan membiarkan diri mereka dipukul tanpa perlawanan, itu akan memakan waktu sangat lama untuk melumpuhkan mereka semua. Yao Yao melirik Zhou Yuan, bibir merahnya sedikit melengkung seolah membaca pikirannya. Bodoh, kamu hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Dia mengeluarkan salah satu buku dari tumpukan dan perlahan membukanya, menyebabkan batas Genesis rune kuno yang sangat besar muncul di depan mata Zhou Yuan. Aku telah mempelajari medan reservoir Genesis, dan mencari di seluruh perpustakaan Spirit Rune Hall untuk menemukan batas yang paling cocok untuk digunakan di reservoir. Jika kita berhasil mengaturnya, kita akan dapat mengambil hampir semua dari 10.000 pasukan kuat puncak Sword Comet. Begitu kita mencapai itu, keunggulan puncak Sword Comet secara alami akan hilang. Saat Yao Yao berbicara dengan sikap acuh tak acuh namun mendominasi, tatapan Zhou Yuan berhenti di titik tertentu dari diagram batas, di mana 3 kata kuno melompat ke arahnya, menyebabkan pupil matanya sedikit menyusut. Batas disorientasi surga. Bab 508, Batas disorientasi surga. Zhou Yuan melihat diagram batas di buku lama dengan ekspresi serius. Sekilas sepintas sudah membuatnya merasa bahwa itu sangat rumit, dan itu jelas bukan batas kelas rendah. Yao Yao dengan samar mengangguk ketika dia berkata, ini adalah batas skala besar yang dapat menciptakan ilusi raksasa, dan akan sulit bagi siapapun yang jatuh untuk melarikan diri. Zhou Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, itu bisa menjebak 10.000 orang. Seseorang harus tahu bahwa 10.000 murid yang mereka hadapi bukanlah individu biasa. Setiap orang dari mereka memiliki kekuatan tahap Alpha Origin, individu yang akan menjadi elit jika ditempatkan di tempat lain. Coba pikirkan betapa gilanya menjebak 10.000 murid ini. Bisakah batas disorientasi surga benar-benar mencapai prestasi seperti itu? Zhou Yuan agak skeptis. Yao Yao perlahan berkata, mungkin sedikit sulit di tempat lain, tetapi dengan lingkungan yang unik dari reservoir Genesis, kita dapat menggunakan kondisi yang tepat untuk memperkuat kekuatan Heaven Disorienting Boundary. Untuk sementara menjebak 10.000 orang bukanlah hal yang mustahil. Untuk sementara, Zhou Yuan segera menangkap kata tertentu. Yao Yao mengangguk lagi, jumlah di sisi lain terlalu besar, kita tidak bisa menjebak mereka semua terlalu lama. Zhou Yuan menghela nafas, maka tidak ada gunanya jika kita hanya bisa menjebak mereka, begitu mereka melarikan diri. Puncak Saint Genesis masih tidak mampu menyamai mereka. Yao Yao dengan lembut mengetukkan jarinya sambil berkata, itulah mengapa kita harus melenyapkannya saat mereka berada di batas. Bisakah kita benar-benar memusnahkan mereka dengan jumlah kita yang sedikit? Zhou Yuan tersenyum pahit. Yao Yao dengan santai berkata, jumlah kecil tenaga kerja yang kita miliki secara alami tidak mencukupi. Namun, kita dapat menggunakan kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal apa? Saya ragu puncak lainnya akan membantu, tanya Zhou Yuan dengan bingung. Yao Yao memutar matanya ke arahnya, bukankah binatang air di reservoir adalah kekuatan eksternal terbaik? Apakah kamu lupa betapa memikatnya naga suci Qi di tubuhmu bagi binatang air itu? Zhou Yuan secara alami tidak bisa melupakan,
Dia hampir dikerumuni sampai mati saat pertama kali memasuki reservoir Genesis tahun lalu. Jika bukan karena dukungan Tuntun, dia bahkan tidak akan berani masuk ke perairan lagi. Ekspresi pemikiran terungkap di wajahnya, alarm segera muncul di matanya saat dia menatap Yao Yao dan berkata, "Kamu ingin aku memikat binatang air, dan meminjam kekuatan mereka untuk dengan cepat mengalahkan sebagian besar murid puncak Sword Comet." Bibir merah Yao Yao sedikit terangkat ketika dia berkata, "Benar. Kamu akan memancing binatang air ke batas disorientasi surga, dan kedua belah pihak secara alami akan mulai bertarung. Ketika itu terjadi, kita tidak hanya akan dapat menghabiskan kekuatan puncak Sword Comet tetapi juga menggunakannya untuk berburu binatang air untuk kita. Jadi kita bisa membunuh dua burung dengan satu batu." Mata Zhou Yuan berputar. Jelas tidak menyangka rencana Yao Yao begitu licik. Mereka tidak hanya akan menjebak pihak lain, tetapi bahkan memaksa mereka untuk membantu puncak Saint Genesis membunuh binatang air. Sementara dia hanya bisa duduk dan menunggu seperti seorang nelayan menunggu untuk menarik jaring. "Itu cukup kejam," gumam Zhou Yuan. Segera setelah itu, dia menyeringai dan berkata, "Tapi aku menyukainya." Puncak Sword Comet terlalu mendominasi. Apakah mereka benar-benar percaya puncak Saint Genesis adalah sasaran empuk? Jika rencana ini berhasil, pasti akan meredam sikap berlebihan mantan. Selain itu, karena puncak Saint Genesis baru-baru ini dibuka kembali, itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk meraih kemenangan besar, sehingga puncak lainnya tidak lagi memandang rendah mereka di masa depan. Saat melihat Zhou Yuan yang bersemangat, Yao Yao perlahan berkata, "Namun, ada beberapa masalah dengan rencana ini." "Masalah apa?" Zhou Yuan segera bertanya. Dia awalnya mengkhawatirkan bagaimana mereka bisa menghadapi puncak Sword Comet dalam upacara reservoir Genesis, dan rencana Yao Yao tidak diragukan lagi membuatnya melihat harapan. Yao Yao meletakkan tangan di dagunya saat dia menjelaskan, "Batas disorientasi surga ini sangat sulit untuk diatur. Saya akan kesulitan melakukannya sendiri, jadi saya memerlukan bantuan." "Bagaimana dengan saya? Apakah saya bisa membantu?" Zhou Yuan tanpa malu merekomendasikan dirinya sendiri. "Hanya seseorang yang rohnya telah mencapai tahap jasmani yang maju yang akan berguna." Yao Yao meliriknya saat dia terkekeh pelan. "YG sepertinya pilihan yang cukup bagus." Wajah Zhou Yuan menjadi kaku saat dia segera menepis anggapan itu dengan cara yang benar. Dia bahkan bukan dari puncak Saint Genesis. Ditambah spirit rune Peak telah terlalu mendambakanmu. Bagaimana jika mereka mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memaksamu bergabung dengan spirit rune Peak? "Tidak, tidak, aku merasa ini tidak boleh." Semua orang dapat dengan jelas melihat bagaimana YG menyukai Yao Yao, dan sama sekali tidak mungkin Zhou Yuan akan memberinya kesempatan. Sudut menggoda muncul dari sudut bibir merah Yao Yao saat dia melirik Zhou Yuan dengan penuh arti. Zhou Yuan memaksakan senyum sebagai jawaban. Segera setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan bekerja lebih keras untuk mencapai tahap korporeal lanjutan sebelum upacara." Yao Yao merenung sedikit. Sebelum dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Kalau begitu, kamu harus bekerja keras. Jika kamu gagal, aku tidak punya pilihan selain meminta bantuan YG." Zhou Yuan mengertakkan gigi dan mengangguk dengan paksa. Yao Yao tidak bisa menahan tawa melihat penampilan Zhou Yuan. Dia tidak menggodanya lebih jauh saat dia meregangkan punggungnya dan berkata, "Saya hampir selesai dengan air liur pemurnian roh. Ketika modulasi selesai, Anda dapat mencobanya. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi rohmu." Zhou Yuan sangat gembira dengan berita ini. Dengan selaiva pemurnian roh, peluangnya untuk melakukan terobosan kultivasi roh secara alami akan meningkat. Selain itu, masih ada satu masalah lagi. Nada suara Yao Yao berubah lagi saat matanya yang cerah menatap diagram batas. Karena banyaknya orang yang kita rencanakan untuk dijebak, kekuatan perbatasan akan menjadi sangat tersebar. Mungkin bisa menjebak murid biasa, tetapi beberapa murid elit dari puncak Sword Comet kemungkinan akan bisa melarikan diri. Jika para murid elit dapat membebaskan diri mereka sendiri, bukankah itu berarti bahwa dua Chosen Kong Seng dan Zhao Zu, ditambah kepala murid Bai Li Ce akan dapat meninggalkan pembatas? Mata Zhou Yuan melebar. Yao Yao mengangguk. Mereka akan menjadi masalah terbesar. Begitu mereka melarikan diri, mereka pasti akan berusaha menghancurkan batasan, dan kita membiarkan itu terjadi, semua kerja keras kita akan hilang. Mata Zhou Yuan menyipit. Jika demikian, pertempuran sengit tidak akan terhindarkan. Namun, dia tidak takut saat aroma pertempuran muncul di hatinya. "Kamu tidak perlu khawatir tentang Kong Seng dan Zhao Zu. Tuntun dan aku akan memastikan bahwa keduanya tidak akan bisa bergerak." Mata cerah Yao Yao menatap lurus ke arah Zhou Yuan saat dia perlahan berkata,
tapi kamu harus berurusan dengan Bai Li Ce. Jika kamu gagal dan membiarkannya melarikan diri, penghancuran batas akan menyebabkan efek kupu-kupu yang akan menyebabkan kegagalan seluruh operasi. Setelah murid puncak Sword Comet dibebaskan, sejumlah kecil murid di pihak kita akan segera tenggelam oleh mereka. Jadi, bisakah kamu menghentikan Bai Li Ce? Wajah arogan melintas di benak Zhou Yuan saat dia tertawa kecil. Jangan khawatir, jika Bai Li Ce berhasil melewatiku, aku akan mengundurkan diri dari posisiku sebagai kepala murid. Yao Yao mengangguk. Karena Zhou Yuan mengatakan demikian, dia secara alami akan menaruh kepercayaan padanya. Dia perlahan melipat diagram saat dia berkata, saya harus membuat persiapan lain untuk batas disorientasi surga, dan akan melakukan yang terbaik untuk bersiap-siap selama bulan depan. Kemudian, kita hanya harus menunggu upacara reservoir Genesis dimulai. Ketika saatnya tiba, kita akan memberikan puncak Saint Genesis hadiah besar yang bagus. Bibir merah Yao Yao melengkung ke atas saat sepotong kekejaman dingin menyebar. Zhou Yuan sedikit menggigil saat melihat senyumnya, tapi segera mulai menertawakannya. Puncak Sword Comet benar-benar sial telah membuat marah Yao Yao. Dia sekarang agak menantikan upacara reservoir Genesis. Pada hari itu, seluruh sekte Changsuan kemungkinan besar akan dikejutkan oleh puncak Saint Genesis sekali lagi. Bab 509, waktu diam-diam mengalir di sekte Changsuan, setengah bulan berlalu dengan tenang. Jauh di pegunungan, di atas sebuah batu besar, Zhou Yuan menatap bola cahaya di antara telapak tangannya dengan ekspresi serius. Di dalam bola ada kekacauan utama seperti masa yang darinya gelombang misterius terus menyebar. Setelah 1,5 bulan, Saint Spirit Seed secara bertahap mendekati tahap awal. 89 Beast Spirit telah digabungkan ke dalamnya. Zhou Yuan menjilat bibirnya, matanya menyala karena kegembiraan. Dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk kultivasi benih roh suci selama beberapa waktu, dan hasilnya memang cukup bagus. Sekarang, dia hanya perlu berhasil memadukan Beast Spirit terakhir agar benih mencapai tahap awal, memungkinkannya untuk bergabung ke dalam tubuhnya, dan mulai menampilkan sedikit kekuatan Omega Saint Spirit Arc. Zhou Yuan dengan sangat hati-hati menggendong bola cahaya saat dia memberi isyarat dengan tangannya yang lain, menyebabkan kristal Beast Spirit meluncur. Itu hancur dengan satu cubitan saat Beast Spirit yang mengaum bangkit dari dalam. Zhou Yuan dengan cepat menghancurkan inti roh binatang. Dengan napas dalam-dalam, pandangan tegas melintas di matanya saat dia membuang semua keraguan, dan dengan lancar mendorong roh binatang ke dalam benih roh suci. Gelombang mengamuk dan kacau meledak saat mereka menyentuh benih Saint Spirit yang awalnya stabil segera mulai membengkak, pertanda bahwa ia hampir meledak. Saint Rune berputar di kedalaman murid Zhou Yuan saat indera rohnya mencapai benih dengan cara yang terlatih. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menekan dan menyeimbangkan banyak sumber ketidakharmonisan. Dengan begitu banyak roh binatang buas yang sudah menyatu ke dalamnya, bagian dalam benih itu sangat kompleks. Bahkan setelah menghabiskan 1,5 bulan membiasakan diri dengan proses tersebut, dahi Zhou Yuan masih bermandikan keringat dingin saat ini. Namun, dia tidak berani bersantai sedikit pun. Dia telah menginvestasikan lebih dari sebulan kerja keras untuk benih ini, dan hanya kesalahan kecil yang diperlukan untuk semua upaya sebelumnya untuk berubah menjadi gelembung. Zhou Yuan telah mengalami ini beberapa kali sebelumnya, dan itu pasti sangat menyedihkan. Sisi tebing sunyi, dan hanya suara angin yang terdengar. Zhou Yuan telah memblokir semua gangguan dari dunia luar, matanya hanya terfokus pada kekacauan utama seperti bola cahaya. Di matanya, gelombang kacau yang tak terhitung jumlahnya terus muncul seperti riak, dan segera mencoba menyebar. Zhou Yuan pada dasarnya mirip dengan petugas pemadam kebakaran, dengan cepat melesat kemana-mana untuk memadamkan api ini dengan menekan gelombang yang kacau sebelum mereka benar-benar bisa menyebar. Pemadam kebakaran berkecepatan tinggi ini mendorong konsentrasi Zhou Yuan hingga batasnya, membuatnya tidak kalah menegangkan dan intens daripada pertarungan dengan praktisi tingkat atas. Nyatanya, Zhou Yuan mulai merasakan kelelahan merayapi dirinya sedikit demi sedikit. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya rileks sedikit pun, dan dengan demikian dengan kejam menyingkirkan rasa lelah yang dia rasakan. Seiring berjalannya waktu, bola cahaya di antara telapak tangan Zhou Yuan tumbuh semakin terang, karena sesuatu tampak perlahan tumbuh di dalam masa seperti kekacauan utama. Di dekatnya, Suan tua bersandar pada batang pohon sambil mengepulkan asap dari mulutnya. Matanya yang keruh memperhatikan Zhou Yuan saat keheranan di wajah tuanya semakin besar. Anak ini, waktu mengalir dan sebatang dupa waktu berlalu dengan cepat. Zhou Yuan meneteskan keringat dingin yang bahkan membasahi pakaiannya. Vena bergoyang di dahinya,
menciptakan pemandangan yang agak menyeramkan, sementara napasnya menjadi lebih kasar dan lebih kasar. Dia jelas akan mencapai batas kemampuannya, berhentilah menyebar. Geraman rendah tiba-tiba meletus dari tenggorokan Zhou Yuan saat kedua tangannya tiba-tiba terayun ke bawah, dengan keras menamparkan ke kekacauan utama seperti bola cahaya. Dengan dentuman teredam, bola cahaya tampak retak di bawah telapak tangan Zhou Yuan saat gelombang mengamuk meledak, menyentak tubuhnya ke belakang dan membuatnya terbang. Dia buru-buru menstabilkan dirinya saat dia menatap ke tengah gelombang mengamuk. Sinar cahaya perlahan naik dari dalam, menyebar keluar saat mulai membentuk sosok bercahaya yang tidak jelas. Sosok itu diam-diam berdiri di udara saat aura misterius berdenyut darinya. "Nak, cepat dan gunakan darahmu untuk mulai memurnikannya." Sementara Zhou Yuan dalam keadaan linglung, teriakan Suan Tua ditransmisikan ke telinganya. Zhou Yuan segera berlari ke depan saat mendengar ini, menggigit ujung lidahnya saat dia memuntahkan seteguk darah esensi yang terbungkus Genesis Ki. Darah mengalir ke depan, memercik ke sosok yang bersinar, dan dengan cepat mulai meresap ke dalamnya. Sebagai hasil kerja kerasnya, Saint Spirit Seed secara alami sangat familiar bagi Zhou Yuan. Oleh karena itu, proses integrasi berlangsung cepat dan lancar. Ketika darah esensi menyelesaikan pekerjaannya, Zhou Yuan merasakan hubungan aneh antara dirinya dan sosok yang bersinar itu. Tetapi bahkan sebelum dia bisa mulai menikmati perasaan itu, sosok yang bersinar itu melesat dengan desir, berubah menjadi kilatan cahaya kecil saat itu masuk ke tubuhnya dan memasuki dwelling Ki-nya. Zhou Yuan buru-buru melihat ke dalam, dan menemukan sosok bercahaya buram duduk di tengah aliran Golden Genesis Ki di Ki dwelling-nya. Untaian Genesis Ki melonjak ke arahnya dan dihirup seperti udara, menyebabkan sosok buram itu tumbuh sedikit lebih cerah dengan setiap tarikan napas. Zhou Yuan bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari sosok bercahaya buram itu. Mata Zhou Yuan melebar dengan gembira dan terkejut saat dia bergumam, "Apakah ini bentuk awal dari Saint Spirit Seed? Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan menyelesaikan bentuk benih yang pertama secepat ini." Suara Suan Tua terdengar saat dia menatap Zhou Yuan dengan takjub. "Begitu kamu menyatu dalam 9 inti Beast Spirit, Saint Spirit Seed akan mencapai kondisi lengkapnya dan berkembang sesuai dengan itu." Zhou Yuan membasahi bibirnya, mengingat bagaimana 90 roh buas tambahan telah memaksanya ke batas kemampuannya, betapa sulitnya menggabungkan 9 roh buas inti, memikirkannya saja sudah membuat Zhou Yuan menggigil di dalam. Dia menghela nafas panjang, sehubungan dengan 9 bahan inti terakhir, dia harus mengambilnya selangkah demi selangkah, dan tidak terburu-buru. Suan Tua mengangguk saat dia menyarankan Zhou Yuan untuk tidak terlalu cemas. "Kemajuanmu sudah yang tercepat yang pernah kulihat di antara para murid, dan tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Selain itu, Omega Saint Spirit Art sudah dapat dimulai untuk menampilkan sebagian dari kekuatannya di negara bagian ini. Ayo pergi, seseorang sedang menunggumu di kaki gunung." Suan Tua melambaikan tangannya. Zhou Yuan mengangguk mengakui. Sebelum menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat, Genesis Ki bangkit di bawah kakinya, membawanya menuruni gunung, dan dia segera melihat Zhou Tai, Zhang Yan, dan Lu Yan menunggu di kaki gunung. Zhou Yuan mendarat dan bertanya sambil melihat ketiganya, "Ada apa?" Trio itu saling bertukar pandang, sebelum bibir Lu Yan sedikit terbuka saat dia berkata, "Bai Li Ce mengirim seseorang lebih awal untuk memberitahu kami bahwa ini adalah kesempatan terakhir puncak Saint Genesis. Jika Anda merasa menyesal dengan keputusan Anda harus secara pribadi pergi ke puncak Sword Comet untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, puncak Sword Comet tidak akan lagi menunjukkan kesopanan." Zhou Tai berkata dengan suara rendah, "Bai Li Ce itu terlalu berlebihan. Jika Zhou Yuan melakukan perjalanan ke puncak Sword Comet, pasti akan ada banyak penghinaan yang menunggunya." Zhou Yuan terkekeh saat dia berkata dengan ekspresi tenang, "Kirim seorang murid ke puncak Sword Comet untuk memberitahu Bai Li Ce. Katakan padanya apa?" Zhou Yuan sudah berjalan pergi saat suaranya bergema di belakangnya. "Katakan padanya bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan pada puncak Sword Comet. Jika Bai Li Ce tidak datang ke puncak Saint Genesis untuk meminta maaf, aku tidak akan menunjukkan kesopanan dalam upacara Reservoir Genesis." Saat Zhou Yuan pergi, Lu Yan, Zhou Tai dan Zhang Yan saling memandang, jelas terpana oleh sikap dominan Zhou Yuan. Lu Yan tidak bisa tidak bertanya, apakah dia serius? Jika ini menyebar, bukankah puncak Sword Comet akan meledakkannya? Zhou Tai mengangkat bahu dan berkata, "Saudara junior Zhou Yuan saat ini adalah murid utama, dan kita hanya perlu mengikuti instruksinya. Selain itu,
Saya pribadi merasa itu akan sangat melegakan, haha. Luyan tertawa pahit dan tak berdaya. Sebelum dia menghela nafas, dia bertanya-tanya apakah puncak Saint Genesis akan mampu menahan amukan puncak Sword Comet ketika upacara Reservoir Genesis dimulai. Karena menurutnya, Zhou Yuan saat ini tampak seperti sedang menghancurkan toples yang sudah pecah. Bab 510, Puncak Sword Comet, Kong Sheng, Zhao Zu, dan Bai Lice duduk di pavilion batu. Dua yang pertama berkonsentrasi pada permainan catur mereka, sementara Bai Lice sedang melihat seorang murid yang datang untuk menyampaikan berita dengan geli. Bai Lice menyeringai saat melihat murid itu dan berkata, "Apakah Zhou Yuan benar-benar berani mengatakan itu? Dia ingin aku pergi ke puncak Saint Genesis dan meminta maaf? Atau dia tidak akan lagi menunjukkan rasa hormat kepada kita dalam upacara Reservoir Genesis?" Murid itu mengangguk. Itulah yang dikatakan murid dari puncak Saint Genesis sebelumnya. Itu seharusnya tidak salah. Bai Lice tertawa saat dia melambai agar muridnya mundur, sebelum berbalik ke arah dua orang yang sedang bermain catur. Saudara junior kita ini benar-benar. Dia merenung untuk waktu yang lama, sebelum dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Orang bodoh yang idiot." Dia benar-benar tidak dapat membayangkan di mana Zhou Yuan menemukan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Apakah dia merasa datang ke puncak Sword Comet untuk mengakui kesalahannya tidak cukup sebagai hukuman? Setelah upacara Reservoir Genesis dimulai, puncak Saint Genesis akan langsung terbakar menjadi abu oleh kemarahan puncak Sword Comet. Di pavilion batu, Kong Sheng dan Zhao Zu jelas tidak peduli. Jelas menganggapnya omong kosong. Pengabaian total mereka mirip dengan penghinaan yang kuat terhadap sampah yang berbicara lemah. Bai Lice duduk sambil tersenyum tipis dan berkata, "Aku berencana untuk memberitahu semua murid puncak Sword Comet tentang kata-kata Zhou Yuan." Permainan Kong Sheng dan Zhao Zu berakhir saat ini. Baru saat itulah mereka tanpa tergesa-gesa mengangkat kepala dan mengangguk, teruskan. Mereka secara alami memahami niat Bai Lice. Puncak Sword Comet sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap puncak Saint Genesis dan kata-kata Zhou Yuan pasti akan mirip dengan menuangkan minyak ke dalam api. Dalam situasi seperti itu, tidak peduli seberapa parah puncak Saint Genesis dipukuli di kemudian hari, para pengamat hanya akan mengatakan bahwa mereka memintanya. Yang lemah harus dengan patuh menundukkan kepala dan meminta maaf, berjuang dan melompat-lompat begitu banyak hanya meminta kematian. Bai Lice terkekeh. Dia secara alami akan menambahkan bumbu pada kata-kata asli Zhou Yuan. Dengan begitu, bahkan jika dua terpilih puncak Sword Comet dan kepala murid mencoba masuk untuk meminta semua orang untuk menunjukkan sedikit lebih banyak belas kasihan, murid-murid lain tidak akan setuju. Ketika itu terjadi, puncak Saint Genesis benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah puncak Saint Genesis, saat senyum mengejek muncul dari sudut mulutnya. Tujuan sebenarnya dari pesan Bai Lice sebelumnya adalah untuk membuat marah Zhou Yuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sangat kooperatif, dan bahkan membalas dengan pesan yang begitu sempurna. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menggunakan kata-kata Zhou Yuan untuk menyatukan puncak Sword Comet, dan mengarahkan target mereka ke arah Zhou Yuan dan puncak Saint Genesis. Begitu momentum mulai membangun, apalagi dua terpilih dan murid utama, bahkan banyak tetua tidak akan berdaya untuk menghentikan amukan puncak Sword Comet. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah lintasan palu yang berayun ke bawah menuju puncak Saint Genesis. Bai Lice tertawa kecil. Sebagai kepala murid yang baru dipromosikan, dia secara alami perlu memperkuat posisinya dan menumbuhkan reputasinya. Jadi bagaimana dia mencapai ini? Selama dia berhasil menginjak Zhou Yuan dan puncak Saint Genesis dengan kejam, posisinya secara alami akan meningkat drastis. Faktanya, dia bahkan mungkin mendapatkan bantuan Master Puncak Ling Jun, memberinya kesempatan yang lebih baik untuk menjadi terpilih di masa depan. Dengan demikian, upacara Reservoir Genesis yang akan datang akan menjadi kesempatan terbaik untuk menunjukkan kemampuannya. Jika puncak Saint Genesis kebobolan pada saat seperti itu, dia malah akan sangat kecewa. Zhou Yuan, kamu masih terlalu berpengalaman. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan ke Bai Lice. Aku yakin dia akan menambahkan sedikit rasa padanya, sebelum menyebarkannya ke seluruh puncak Sword Comet untuk membuat mereka semakin marah pada kita. Di dalam gua yang damai dan sejuk, cahaya bersinar dari atap gua ketika Zhou Yuan memandang Yao Yao dan dengan bersemangat berkata, dengan emosi yang memuncak, puncak Sword Comet pasti akan menjadikan misi utama mereka untuk menginjak-injak puncak Saint Genesis dalam upacara. Jika tidak, bahkan dua terpilih mereka, Kong Sheng dan Zhao Zu, tidak akan mampu menenangkan kemarahan para murid.
Hanya dengan mereka yang begitu tidak sabar ingin menghancurkan kita, barulah kita bisa menarik mereka dengan mulus, dan kemudian dia mengulurkan tangan dan tiba-tiba mengepalkannya. Tangkap mereka semua. Senyum tergantung dari sudut mulut Zhou Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak niat Bai Li Ce? Namun, dia tidak tahu adalah bahwa Zhou Yuan sama sekali tidak takut dengan pembalasan puncak Sword Comet. Sebaliknya, dia sudah merencanakan bagaimana dia akan menjebak makhluk raksasa yang dikenal sebagai puncak Sword Comet ini dalam upacara Reservoir Genesis. Yao Yao telah membuat banyak persiapan untuk Heaven Disorientating Boundary, dan tujuan mereka adalah untuk menangkap seluruh puncak Sword Comet di jaring mereka. Oleh karena itu, mereka perlu memastikan setiap murid akan mengambil umpan. Kalau tidak, jika batas hanya berhasil menjaring sebagian dari murid, sisanya akan tetap menjadi masalah besar. Karena itu, mereka perlu lebih membuat marah para murid puncak Sword Comet untuk memastikan mereka semua akan hadir untuk hidangan utama. Hanya dengan begitu mereka bisa menjebak mereka semua. Yao Yao mengangguk lemah sambil berkata memuji, "Kamu benar-benar mahir memancing kebencian mereka." Karena sangat jarang baginya untuk serius tentang sesuatu, dia secara alami berencana untuk membuat segalanya sesempurna mungkin. Bahkan jika beberapa murid puncak Sword Comet tidak hadir, akan terasa sedikit mengecewakan bahkan jika mereka berhasil pada akhirnya. Yao Yao dengan main-main menatap Zhou Yuan dan berkata, "Namun, dengan kamu bertindak begitu sombong, tidakkah kamu takut para murid puncak Sword Comet akan mencoba sesuatu yang curang di masa depan?" Zhou Yuan dengan ringan menjentikkan salah satu bunga yang menjorok saat dia menjawab, "Ketika rencana kita berhasil, saya yakin mereka akan menjadi agak takut pada kita, dan tidak berani mencoba taktik curang." Puncak Sword Comet saat ini memandang rendah puncak Saint Genesis, karena mereka merasa yang terakhir lemah. Ketika upacara Reservoir Genesis selesai, mereka kemungkinan besar tidak akan berani lagi berpikiran seperti itu. Tentu saja, semuanya masih bergantung pada batas disorientasi surga kakak Yao Yao. Jika gagal, kita benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Dan aku tidak punya pilihan selain bersembunyi di puncak Saint Genesis, tidak berani mengambil satu langkah pun. Zhou Yuan melihat ke sisinya pada gadis yang begitu cantik, bahkan bunga persik di dekatnya tampak kehilangan warnanya. Dengan sungguh-sungguh berkata, "Itulah mengapa kami semua akan bergantung padamu kali ini." Yao Yao dengan malas berkata, "Tidak perlu khawatir tentang sisiku. Kamu, di sisi lain, karena kamu telah membuat kemajuan dalam Saint Spirit Seed, sebaiknya kamu menghabiskan 2 minggu berikutnya untuk mengerjakan kultivasi roh kamu. Jika kamu gagal menerobos, kamu harus meminta bantuan YG." Sudut mulut Zhou Yuan berkedut, bagaimana dia bisa memohon bantuan YG itu akan sangat memalukan. Zhou Yuan menggertakkan giginya dan dengan tegas berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan mencapai tahap jasmani sebelum upacara." Bibir Yao Yao terangkat sedikit saat dia melemparkan botol giok padanya. Zhou Yuan buru-buru menangkapnya, dan menemukan bahwa itu dipenuhi dengan debu kristal emas yang berterbangan. Setiap butir mengeluarkan gelombang yang sangat misterius yang membuat roh di antara alisnya bergerak dengan hasrat. "Ini, air liur pemurnian roh yang dimodulasi. Jadi sebaiknya kamu tidak mengatakan saya tidak membantumu." Yao Yao melirik Zhou Yuan, sebelum dengan anggun berbalik saat suaranya yang jernih seperti mata air terdengar. "Sebaiknya kamu memulai kultivasi rohemu dan mempelajari diagram batas. Sangat jarang bagi saya untuk mengambil sesuatu dengan serius sekali. Jadi jika kamu akhirnya menyebabkan masalah pada batasku, tunggu dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a